Kalau film gak mainstream tuh kayak gimana? Film yang gak mainstream ya misalnya lu nonton film-filmnya Quentin Tarantino mungkin gak ngikutin pakem itu. Gue cuma tahu kaosnya Film-film doang tuh. Nolan gue udah diacak-acak polanya. Tapi kalau film-film mainstream kayak film-film Marvel, Disney gitu rata-rata di situ. Film pendek yang 15 menit pakai itu nggak? Enggak. Film pendek beda lagi. Beda lagi? Film pendek beda lagi. Ini rumus film seru apa rumus film laku sih kok? Sebenarnya bagus pertanyaan. Kemarin tuh gue juga kaget sih pas gue mulai bawain materi politik di Mungkin Ada Benarnya tuh. Kok ketawanya tuh kayak ya orang butuh pelampiasan gitu. Orang butuh keterwakilan gitu. Orang pengen ngomong gitu tapi nggak bisa gitu. Ya udah gue wakilin dah gitu. Orang pengen ngecengin maaf deh kok, gue pemerintah. potong deh. Biasanya bukannya orang semakin sejahtera tuh malah males ngomongin politik ya? Kecuali memang bahan jualan gitu. Bagus pertanyaan. Kalau dikasih pilihan deh kok, lu tetap bisa sustain di bisnis lu. Dalam handphone lu, beberapa aplikasi lu hapus gak ngaruh di kehidupan lu. Apa aja yang mau lu hapus? Azan dihapus. Udah pasti buat apa? Emang gak instan. Apa? Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal kulukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Gue pegang Hio tuh. Gue pegang Hio dia pakai batik. Harus itu banget, harus literal banget ya. Dan gue baru tahu ternyata ada Temira di situ. Oh baru tahu. Baru tahu. Jadi lagu itu lagu Padi, judulnya Harmoni. Scene pertamanya dibuka sama Ko Ernest megang dupa. Iya. Itu dupa kok ya? Hio sama dupa sama gak sih? Gue taunya itu Hio namanya. Ya itulah pokoknya ya. Sama sih kayaknya sama dah. Sama. Sama kayaknya. Itu lu pertama kali syuting kok? Pertama kali syuting di syuting. Gue kecil pernah jadi ekstras waktu SD. Serius? Iya, pernah gue. Jadi ada tetangga gue punya abang kerja di TVRI. Suatu hari lagi syuting butuh ekstras bocah-bocah. Jadi si abangnya ini bilang sama adenya yang tetangga gue ini, cariin bocil-bocil di daerah lu, cari bawa ke TVRI suruh syuting. Yaudah gue dibawa dari rumah gue, ditaruh di kayak call gitu, kayak carry gitu lah, Suzuki Carry, dibawa ke Depok. Udah tuh syuting sinetron, gue dipakein baju koko sama kopea, scene-nya tahlilan. Gue gak suruh ngapa-ngapain, gue cuma suruh begini doang nih. Lagi SD pernah gue jadi ekstras. Pakai peci. Pakai peci, pakai kopea. Pakai baju koko, pakai kopea. Dan ada adegan ngajinya gitu ada? Iya, tapi gue nggak bisa lah kalau di mana duduk. Itu baru syuting pertama. Kalau ini syuting ya itu jadi talent gara-gara Angga Sasongko kebetulan memang ini direkturnya Angga Sasongko. Yang ini direkturnya Angga Sasongko dan kita udah kenal dari lama lah, sekitar 2006 mungkin pertama kali kenal sama Angga Sasongko. Jadi dia minta tolong, gue pengen konsepnya harmoni. Lu kan laki bini, yang satu Sunda, yang satu Cina, gitu cerita konsepnya. Pengen kita ikutan, syutingnya di Kota Tua ini. Mana orang duduk melayangnya kok? Apa? Orang duduk melayangnya mana? Orang duduk melayang? Ada. Kota Tua kan? Di Kota Tua ada orang duduk melayang kok. Oh duduk melayang. Di luar dong. Di luar dong duduk melayangnya. Enggak keliput ya? Enggak keliput, enggak ke center. Oke, hari ini kita sebat-bet bareng Ernest Prakasa. Kok ini spesial banget. Iya. Edisi Ernest Prakasa tidak ngerokok kita berdua. Sebagai penggantinya apa tuh? Sebagai penggantinya kita ada sesuatu rokok-rokok meriah. Rokok punchline. Cuman Ernest Prakasa yang bikin satu studio nggak ngerokok kali. Semua orang ketakutan. Luar biasa. Bukan permintaan Ko Ernest loh, itu permintaan gua. Jadi Bang, kalau di sini gue ngerokok boleh nggak? Nggak boleh, lu sana lu pergi. Ada yang ngerokoknya dipatahin tadi sama Beler. terlalu kasar, nggak perlu. Padahal baru jam 7:30 kok. Masih lama ya, padahal gue juga belum bangun. Masih lama. Tapi tadi gue nanya ke Gitong kan, Gitong datang duluan gitu.
Terus kalau orang-orang yang namanya orang syuting kan nggak jauh dari rokok gitu. Iya. Ngerokoknya di mana tuh kok? Ya kalau di syutingan gua biasanya ya orang udah tahu kalau gue tuh nggak bisa kerja, ada asap mengganggu konsentrasi. Ya berarti Mengganggu agak rada konsentrasi. menjauh aja. Rada menjauh. Jadi misalnya ada rumah set ya berarti di luar rumah gitu. Jangan jangan di dalam rumah tapi beda ruangan. Ntar ujung-ujungnya asapnya nyampe Asapnya juga nyampe. gitu. Jadi ya kerja sama Imaginary ada plusnya, ada minusnya juga. Salah satu minusnya itulah. Menurut gue sih itu plus sih. Buat perokok itu minus ya. Buat perokok itu minus. Harusnya memang nggak boleh ada asap rokok. Ya, sih, tapi kan betul. Indonesia kan common kayak gitu Yes. gitu kan. Oke. Dan mau melarang total juga kayaknya terlalu ya udahlah nggak apa-apa gitu. Benar. Ada yang pernah melanggar kok? Kalau udah yang pada sering kerja sama gue biasanya udah gue tuh udah kayak guru BP gue kalau di lokasi syuting. Jadi pasti kalau ada yang rokok terus yang sering syuting sama gue lihat gue datang panas gitu. Jadi udah pada Saking takutnya kok. iya karena ya buat gue ganggu konsentrasi aja lagi mikir tiba-tiba sereng gitu kayak aduh gitu. Iya sih, lebih benar ke sih. situ. Itu dari pertama kali Imaginary apa zaman dulu masih pakai bendera Star Vision? Gue tuh dari dulu sih, gue memang gak kuat, gue tuh gak pernah ngerokok sama sekali kan ya. Karena dulu waktu gue sekolah kan bokap gue maunya gue jadi atlet, jadi gue tenis, gitu. Jadi gue gak pernah ngisep sekalipun gue gak pernah, jadi gue gak tahu enaknya di mana dan gak berminat nyoba juga. Tapi jadinya karena tidak pernah terpapar, gue tuh sensitif banget sama asap gitu, kayak nggak kuat gitu. Jadi tapi ya setelah kerja di Star Vision kan bukan PH gue ya, setelah di PH sendiri ya lebih disiplin aja soal itu. Gitu. Karena lumayan ini juga kirain tuh dulu Ko Ernest pernah ngerokok, akhirnya berhenti. Nggak bisa gue, belum pernah. Berarti sama asap-asap semuanya anti ya Ko ya? Iya makanya. Kalau asap suaji kok? Asapnya dia ada. Ada nih keluar. Iya kan? Agak sana lu. Asap suah. Tetap itu juga mengganggu kan kok? Bagus. Itu juga mengganggu kan kok? Udah disiapin dari pagi kok. Iya Dari ya, setengah asap delapan, kok. suaji. Dari 7:30, habis matain rokok tadi. Nah ini kok. Pemain. Ingat nggak waktu itu kita ke Malaysia? Kita ke Malaysia. Bareng Awe. Ini yang bareng Mo Sidik kan? Iya bareng Mas Ada Awe Sidik. juga sih inget gue. Ada Awe, ada Mo Sidik, ada si, Mas, aku lupa siapa tuh? Yang mana? Openernya Calontong. Akbar. Akbar. Oh Mas Akbar ya. Mas Akbar. Iya, Ko terus? Ernest duduk di samping saya. Oke. Ngeluarin laptop. Terus? Dibuka laptopnya. Terus? Dalam hati, ya MacBook Air Pro dong. Oh enggak sih. MacBook Air. Gue nggak pernah MacBook pakai Air. MacBook Pro. MacBook Oh. Air pasti dari dulu. Nah tapi ininya Ler. Pas dibuka nih laptopnya. Ya, biasa nih Ju. Ada orang gila yang mempercayakan filmnya ke gua. Apa Tahun berapa maksud itu, Ju? dari orang gila? 2016 kok. 2000 Lu kalau pakai film baju biru muda. Terlalu detail mas. Bener biru muda. Gue inget. Terlalu Gue detail. inget itu. kalau 2016 itu udah nyiapin film kedua. Nah. Kalau film pertama 2015. 14 deh kok. Bukan tawar-tawar harga. Habis pokoknya film lu baru Comic 8. Oh berarti 2015. 2015. Gue lagi nyiapin ngenes yang nyiapin lu main. ngenes, yang gua main. Iya, Dan yang itu kan main. cilok ya Ko ya? Jadi Iya, cilok. Nah, gue sih ngelihat waktu itu lu cukup bukan tertekan ya, tapi kayak dikejar deadline gitu, kayak sambil ngetik skenario. Nah, siapakah orang yang lu maksud orang gila itu? Ya. Masa di Ya, spill itu. kalau konteksnya orang gila nyuruh gue Dalam bikin film ya tanda orang kutip ya. gilanya ya Pak Chan Parwes Servia, produsernya Star Vision lah. Karena kan dia memang punya track record untuk ngasih kepercayaan ke orang-orang baru dan bukan cuman gue. Gue pun berani karena Raditya Dika udah duluan kan. Kan Radit pertama kali ngedirect juga Star Vision juga. Makanya pas Oke. pertama kali gue ditawarin, gue nelfonnya Radit dulu tuh. Tadi. Gimana Dit? Ya nggak apa-apa bro, cobain aja gini-gini. Dia support, ya udah gitu. Memang harus segiat itu ya. Itu kan kayaknya lu dimanapun ngetik yang gue lihat ya. Pagi-pagi juga lu ngetik habis sebelum berangkat tuh. Bikin skrip susah cuy. Kalau gampang saya juga turun. Kalau gampang bikin nastar Bang Joy. Iya bener. Iya, bikin skrip susah. Bikin nastar juga susah sih. Gue kayak mending bikin skrip daripada bikin nastar dah. Gampang kok. Pernah lu? Tepung nanas digituin, baru masukin oven. Bit enak jadinya. Jadi bapau. Cuma secara itu. Cuma secara itu. Gimana Terlalu caranya? detail, masnya terlalu detail. nih. Terlalu detail. Iya. Cuman gue ngelihatnya memang sesusah itu kayaknya Betul. bikin skrip film. Iya, betul. Sampai makanya ketika gua ngobrol sama Ardit Erwanda waktu Iya. itu, gue tuh jadi pengen ikutan kelas lu. Ardit aja ngajarinnya udah seseru itu. Gimana suhunya langsung.
Gua kirimlah sinopsis ke Ko Ernest biar dapat kelas yang gratis. Oke. Lolos, alhamdulillah kok. Tapi COVID nggak jadi. akhirnya. Benar. Dan Bogor doang yang cancel. Nah. Bogor terakhir, gue inget banget itu. Rangkaian kelas itu, Bogor tuh terakhir. Bener-bener begitu udah jalan, gue udah ke Bekasi, udah ke Bandung, udah kemana, pas mau ke Bogor PPKM, jebret. Iya. Gak jadi. Nah, lu makan kelelawar gara-garanya ya. Lu makan kelelawar Kan yang sih. Cina gua, kenapa dia makan kelelawar? Di COVID-nya. COVID-nya pas di Bogor lagi kok. Iya bener. Iya, COVID-nya pas di bener, Bogor. sisa satu kota harus gua cancel dengan berat hati itu, bener. Bener. Nah, apakah lu membuat formula yang khusus? Sampai-sampai formula itu cukup dipegang sama Ardit dan dia ngajarnya tuh saklek bagus Sebenarnya gua tuh yang gua ajarin di kelas gua tuh simplifikasi dari teori yang juga sudah awam, cuy. Oke. Ketika gue belajar teori itu gue merasa kok ribet ya. Akhirnya setelah gue belajar kalau ke beginner kayaknya puyeng dah ini. Makanya gue coba simpelin si 8 sequence itu. Gimana caranya bisa dicerna sama orang yang belum pernah punya pengalaman nulis. Oke. Jadi ada 8 sequence versi sekolahan, ada 8 sequence versi gua lah gitu kasarnya gitu. Oke. Biar lebih gampang aja gitu. Yang sekolahan lebih ribet. Lebih ribet, lebih kompleks gitu. Ada 8 kok ya? 8 bagian. Ajarin nih Beler. Beler katanya pengen bikin cerita. Gimana tuh kok? Berapa menit ini waktunya? Nggak usah diajarin semua. Yang gampangnya aja. Yang gampangnya. Kan ada 8 sequence tuh. Set. 8 sequence versi kilat ya. Versi kilat, versi Oke, kilat. versi kilat. Sequence pertama itu kan perkenalan karakter. Jadi kita kenal karakternya seperti apa. Ini bayangin misalnya film 2 jam dibagi 8 berarti ini biar gampang aja ya. Per sequence 15 menit ya. 15 Saya kira ya. Oke. Part pertama itu orang kenal karakternya. Gimana orang dalam 15 menit itu harus jatuh hati sama karakternya. Oke. Harus care sama karakternya. Nah di film Indonesia tuh kadang-kadang sequence 1 ini kurang sabar nge-build-nya, pengen cepet-cepet serunya mulai. Padahal satu ini krusial buat bikin kita peduli sama orangnya. Nanti kalau kita udah peduli dia mau ngapain aja kita mau ngikutin gitu. Oke. Keren. Itu yang pertama. 1. Ya, yang kedua itu ada namanya inciting incident atau kejadian pemicu. Jadi di 1 tuh dia hidup seperti biasa aja kan. Tiba-tiba di 2 terjadi nih sesuatu yang membuat dia harus merespon dengan keluar dari zona nyamannya. Oh, ada penghalang, ada hambatan di kedua. Bukan hambatan. Bukan. Trigger untuk dia keluar dari kesehariannya. Karena kalau nggak ada ini dia hidup seperti biasa, filmnya nggak seru. Gitu. Oke. Nah, ada trigger, terus yang masih bagian dari 2 ini, abis trigger itu harus dia respon. Kalau dia nggak respon ya filmnya nggak jalan. Dia trigger, dia respon, masuk ke 3, perjalanan pun dimulai. Mulai nih petualangan ini dimulai. 4 itu adalah dia false victory kita bilangnya apa ya, kemenangan semu gitu. Jadi seolah-olah dia kayak udah hampir mencapai tujuannya atau mencapai kemenangan yang mendekatkan dia kepada tujuan akhirnya gitu. Oke. Kira-kira gitu. Tapi di yang kelima muncul bigger problem atau masalah yang lebih besar. Jadi digocek tuh, kirain udah mau menang, ternyata kagak deng gitu. Ada masalah lain deng gitu. 5 tuh. Itu 5, 6 tuh rock bottom. Karena ada masalah tadi, posisi dia terpuruk. Masuk ke 7, revival final action. Gimana cara dia bangkit dan klimaks dari si perjalanan film itu. 8 epilognya. Epilog ngebandingin sama 1. Dia 1 dia kayak gimana, gara-gara petualangan ini sekarang dia jadi orang yang kayak gimana. Oh. Ya gitulah intinya. Gampang ya, jadi gampang nulis aja bisa. Kayak gampang. Kayak gampang. Kayak gampang Iya, kok. kayak gampang. Ardit pun ngajarinnya juga kayaknya gue bisa nih bikin 10 mah ya gitu. Gue cobain. 10 skrip ya. Gue bikin sinopsis aja pusing pas waktu itu Iya. ikut ini kelasnya Ernest. Iya. Itu di kelas skenario Ko Ernest waktu itu Iya, yang itu diajarin. belajar itu. Intinya belajar itu gimana caranya lu dari ide premis sampai jadi sinopsis panjang. Gitu. Apakah di semua film formulanya begitu? Hampir semua. Ini film gua atau film genre? Enggak, film general. Oh, kalau film mainstream hampir semua iya. Hampir semua ya. Kalau film art, film ya nggak semua, tapi film mainstream rata-rata selalu sama. Kalau film gak mainstream tuh kayak gimana? Film yang nggak mainstream ya misalnya lu nonton film-filmnya Quentin Tarantino mungkin nggak mengikutin pakem itu. Gue cuma tahu kaosnya Film-filmnya doang tuh. Nolan gue udah diacak-acak polanya. Diacak-acak. Tapi kalau film-film mainstream kayak film-film Marvel, Disney gitu rata-rata di situ. Film pendek yang 15 menit pakai itu nggak? Enggak. Film pendek beda lagi. Beda lagi. Film pendek beda lagi. Ini rumus film seru apa rumus film laku sih kok? Sebenarnya. Bagus pertanyaan. Rumus film yang ceritanya menarik menurut gua. Karena naik turunnya tuh dinamis gitu. Dinamis. Dinamis. Jadi ini tuh ngejar dinamika itu, Joy. Dinamika
ada false victory-nya, ada rock bottom-nya, ada. Nah, ininya nih. Break dance-nya ini asik. Asik. Gitu Dari dah. ininya ya. First bridge ref gitu normal Asik ya, ya. benar. Kalau ngobrol sama musisi harus begitu. Susah kok, benar. musisi. Nanti ada Amin. kodanya tuh. Tuh udah sampai huruf gede nih sebenarnya. Udah sampai huruf gede nih. Kalau harus baca. Jadi pengalamannya gini Ler. Iya. Waktu itu ada ngisi stand up. Betul. Iseng sebenarnya waktu itu kok ini klarifikasi nih di sini. Bikin materi ngerosting gubernur Jakarta. Terus gue buka ChatGPT. Ya kan? Gue lempar ke ChatGPT. Materi aku bagus nggak? Menurut kamu gimana? Terus Kok Ernest DM. apa? Lu nggak ganjel Juy pakai AI. Asli sih kok. Pokoknya di hidup gua setiap ada sesuatu yang bersinggungan dengan originalitas, seorang Ernest Prakasa selalu hadir. Yes. Betul. Sebenarnya bukan cuma itu aja, kadang-kadang gue hadir tapi nggak langsung ke lu. Nah, Pas tour lu di cancel, gue nanyanya ke Ajis. kan. Gue nggak mau nanya ke lu, gue takut lu stres aja. Tapi kenapa Ajis? Udah itu mah kok. Nggak ditanya aja udah stres kok. Udah. Makanya gue nggak mau nanya ke lu, nambah-nambahin stres lu kan. Betul. Kenapa Jis? Ini ada Masalah nih. intimidasi kah? Atau oh enggak kok bukan soal itu. Oh ya kalau bukan soal itu ya udah. Soal janda lah itu. Bro. Jadi Salah kita gimana cerita. kok? Ya kalau soal Ayolah. originalitas, ya gue care lah. Maksudnya kan Jui kan salah satu komika yang buat gue sayang aja kalau ternodai karyanya gitu. Betul, Karena betul. AI ini, tapi spesifik AI sebenarnya kalau konteksnya kreatif ya, nulis beat gitu. Sebenarnya kayak lu apa ya? Kalau main game, lu udah kebiasaan pakai cheat, begitu nggak dikasih cheatnya jadi goblok gitu. Game Shark. Bener. Iya, zaman Game Shark. Iya game Betul, shark, Game betul. Benar. Sebenarnya sesimpel itu. Ya lu biasa disuapin, kayak tinggal prom doang jadi. Begitu lu nulis ya lu bingung lah. Tumpul, kan orang Oke. kreativitas harus diasah terus ya. Betul. Nggak bisa dibiarin tumpul gitu. Kalau lu Bagaimana? kebiasaan, karena AI itu memang jago banget dia. Jago banget. Bikin setlist sejam juga spesial bisa gue yakin. Bisa kok. Cuman lu mau jadi orang yang kayak apa gitu. Lu mau jadi masa depan lu penulisan, gue juga selalu bilang sama penulis skrip konteksnya gitu. Cara paling cepat untuk sukses gue nggak bisa kasih, tapi cara paling cepat buat gagal ya pakai AI. AI. Anjir. Karena lu kayak minum racun menurut gua. Iya. Ini konteksnya kreatif ya. Iya. Jangan ngomongin konteks automation orang kantor sekarang bisa bikin ngadmin dan Iya. segala macam, itu beda konteks. Konteks kreatif menurut gua lu AI lu bermain-main dengan racun gitu, kayak pakai narkoba lah ya gitu. Ya mungkin lu bisa jaga dosisnya supaya lu tetap seger, tapi lama-lama ya bisa OD juga gitu. Oke. Gitu. Untuk di tahap kreativitas. Keras gua kalau soal itu, karena gua nggak mau anak-anak nih pada keracunan, karena buat gua kayak lu gampang kepleset. Main-main beginian tuh gampang kepleset. Kita tuh manusia tuh gampang, enak ya gampang ya. Iya. Gak ada yang tahu, udahlah orang juga nggak tahu. Yang penting gue pecah, iya kan? Gitu. Emang berat godaannya, makanya gue tegas banget soal ginian gitu. Sekali make pernah nggak? Enggak lah. Nanya jalan gitu kopi Oh enak. iya. Kan udah budakan kreatif. Terakhir kali gue nanya apa kalau di Google Search ada apa Gemini? Gemini. Ada itu. Gue nanya kalau obat expired diminum apa yang terjadi? Ada sirup obat batuk udah expire sebulan, tapi gue batuk, minum jangan. Gue tanya lah AI search gitu. Ya kan itu bukan Kok kayaknya itu nggak usah nanya deh kok. maksud gue. Nah, Tapi lu Apa coba akibatnya kalau lu minum obat batuk expire? Lu nggak tahu kan? kan nanti larutan kimianya berubah reaksinya. Asik. Membahayakan mungkin ya. Siapa yang bisa mikir ke sono? Siapa Kan gue yang bisa juga mikir? anak IPS, gue mah kagak ngerti begituan. Gue IPS kok. Ini ya gitu dah. Itu. Intinya gitulah. untuk tahap kreativitas ya kok. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang menjadikan AI sebagai tools? Itu menurut gua nggak apa-apa. Tools itu kan tidak, ini emang harus dibedain. Lo harus narik garisnya antara tools untuk membantu lo manajerial, membantu melakukan hal-hal yang udah lebih cepat dan efektif dan efisien pakai AI, sama yang hal sifatnya penciptaan gitu loh. Kreatif gitu. Karena lu generate gambar. AI kan menciptakan gambar itu menciptakan nggak dari ruang hampa. Emang dia ngambil dari mana? Ngambil punya orang kan. Betul. Emang izin sama yang punya? Iya. Enggak kan. Jadi maksud gue problem menumpulkan kreativitas itu satu problem. Problem etika juga. Dia nyomot segala gambar sama dia dimasak jadi Combine, satu ya. gambar, di-combine gitu kan. Etikanya dari mana? Dan
gue nggak pernah kayak worry kayak orang, oh gimana kalau someday ya elah gue bilang. Orang tuh kalau ngomongin AI, ntar nih yang penggiat AI pasti bete tapi bodoh. Orang kalau ngomongin AI ya, ini konteksnya seni teman-teman, konteksnya seni ya. Orang kalau ngomongin AI itu selalu, gue selalu bingung kenapa orang fokusnya selalu di artificial intelligence. Orang tuh selalu fokus di intelligence-nya. Padahal kalau ngomongin lu inget artificialnya gitu. Itu artificial, lu nggak akan bisa nyamain sentuhan manusia. Lu bayangin misalnya AI udah cukup canggih untuk bikin film bioskop apapun. Bayangin, semua orang pakai AI. Lu mau nggak ke bioskop? Apa yang lu cari kalau nonton bioskop? Berarti sama aja sama lu lihat di TikTok begitu, lu lihat di bioskop begitu. Sentuhan manusianya nggak ada gitu. Menurut gue sentuhan manusianya nggak akan tergantikan. Jadi bukan perkara lu bisa bikin gambar sebagus apa, tapi psikisnya. Lu lihat aktor nih, lu tahu ini manusia gitu. Sama versus lu lihat aktor, lu tahu ini bukan orang gitu. Gue sih nggak takut sama sekali gue nggak takut bisa nyaingin. Menurut gue nggak akan bisa nyaingin. Tapi kan ada film animasi kok yang bukan orang. Kalau animasi konteksnya memang beda. Tapi ya balik-balik lagi, ketika itu udah jadi sesuatu yang dinormalisasi, gue rasa nanti akan nemu tuh apa sih bedanya yang katakan animasi ya full AI sama yang organik bedanya apa? Gue nggak tahu karena gue bukan animator ya. Cuman menurut gue sentuhan manusia tuh lu nggak akan bisa gantiin dah gitu kasarnya. Sentuhan manusia yang paling berkesan yang pernah lu direct? Sentuhan manusia yang paling berkesan yang pernah gue direct. Sampai wah gila nih, ini cuman lu yang bisa ngelakuin ini. Keren lu Jui gitu. Oke kan? Bukan gue ya? Keren dong gue. Kan gue pernah satu scene filmnya Ko Ernest. Benar. Jadi tukang cilok waktu itu. Apa ya? Apa gitu. Iya susah sih kalau gue suruh pinpoint gitu. Cuman banyak banget sih. Ya cuman intinya gitu karena kita sering kerja sama manusia dan berbagai dinamika yang terjadi ketika kita berproses kreatif itu menurut gue itu yang sampai kapanpun nggak akan tergantikan sih. Itu aman sih kita nggak. Menurut gue film nggak terancam sama AI. Industri konten terancam. Orang-orang yang kerjanya konten, editor, visual effect mungkin bisa jadi terancam. Tapi gue rasa kalau kita konteksnya industri sinema sih enggak lah, masih jauh lah. Ini mau pada resign nih mereka juga kok. Mau digantiin nama ini ya sama ChatGPT ya. Buktinya sekarang apa? Buktinya kalau lu gue nggak tahu di lu berasa apa enggak ya, tapi faktanya 2025 menuju masuk 2026 ini penjualan buku meningkat signifikan. Buku fisik. Buku cetak ya. Buku cetak. Karena apa kok? Orang jadi gampang jadi penulis. Bukan karena itu menurut gue, karena emang manusia itu zaman kan berubah nih, dunia berevolusi. Tapi kan kitanya mah enggak. Oh iya. Iya nggak sih? Iya. Kenapa remaja cewek begitu udah usia matang dia begitu haid dia mulai dandan, mulai ada ketertarikan lawan jenis. Itu kan insting primitif untuk berkembang biak kan biar manusia nggak. Ya. Itu kan dari zaman batu. Udah kayak gitu. Manusia itu nggak banyak berubah. Artinya nggak akan tuh kita dikuasain. Pasti kita tuh ada unsur dalam diri kita yang merindukan analog tuh pasti ada, gue yakin. Nah mungkin teori gue ya itu adalah salah satu bentuk ketika orang ketemu buku lagi, aduh ternyata menyenangkan ya analog itu. Mungkin gue belum pelajarin tapi faktanya penjualan buku lagi bagus banget sekarang. Kaset, vinil juga beberapa. Nah mungkin kalau vinil itu kan kayak segmented ya. Kalau buku kan masif gitu, massal. Apakah itu kok salah satu alasannya buku itu laris? Karena orang merindukan analog. Mungkin itu dugaan gua, cuman gua nggak tahu realnya gimana gitu. Apa yang tadi saya bilang kok? Gara-gara AI jadi gampang orang jadi penulis. Kalau itu kan logikanya bukan menyebabkan buku laris, tapi menyebabkan banyak buku baru. Iya. Tapi gua rasa itu tidak akan mendrive penjualan sih. Gitu. Berarti rindunya itu. Gua rasa sih iya sih, rindu. Atau mungkin kemuakan dari sesuatu yang berjalan cepat, capek. Bener. Oh, gue makin primitif, makin oke nih sekarang nih. Mungkin, iya. Berarti untuk Ko Ernest nulis skrip dan stand up comedy, berapa persen mengandalkan AI sebagai tools? Ya 0 lah. Nol lah. Sama sekali.
untuk informasi doang kok, kayak siapa aku ini gitu. Misalkan. Nggak gitu. Nggak gini, kadang-kadang gray area-nya tuh gini loh. Lu kalau nge-search di Google sekarang kan jawaban AI-nya langsung muncul. Nah, apakah itu menggunakan AI gitu loh? Tapi kalau itu dikategorikan sebagai menggunakan AI ya siapapun nggak bisa lepas dong. Tapi menggunakan tools AI untuk membantu penulisan. Contoh misalnya godaannya ada. Misal lu nulis nih Microsoft Word misalnya. Gue bikin kalau script kan final draft. Tapi Word itu kalau sinopsis Word kan. Word sekarang ada namanya Copilot. AI agent-nya ada di situ. Jadi dia nawarin kayak, would you like me to summarize the script? Gitu-gitu ditawarin, lu mau gue bantu apa? Gitu tuh, gue bilang, wah gokil juga ya. Terus yang mengancam industri film menurut lu ke depannya kalau bukan AI apa? Yang mengancam industri film? Orang jadi malas ke bioskop kah gara-gara ada TV kabel, OTT? Kalau di dunia sekarang streaming merebut pasar film. Di Indonesia, gue nggak yakin itu bisa terjadi sih karena orang kita tuh sosialnya tinggi banget nih, kemasyarakatan guyup, karakternya guyup gitu. Pengen ngumpul gitu ya. Nonton ngumpul, nobar gitu. Nonton ngumpul. Jadi individualismenya negara-negara maju yang orang malas ke bioskop, gue nonton di rumah aja. Beda sama kita. Gitu. Kita kayak pengalaman seru-seruan ramainya itu. Ya gue nggak tahu kalau someday itu hilang ya. Tapi sampai saat ini sih Indonesia tuh dilirik sama orang tuh pada sirik sama kita karena orang-orang tuh semuanya lo sebut deh Amerika, Eropa, Korea semuanya tuh lagi perang lawan streaming kan, berebutan market sama streaming. Kita doang yang baik-baik aja. Streamingnya jalan, bioskopnya jalan. Gitu. Puji Tuhannya sih gitu. Sejauh ini masih begitu. Gak tahu ntar ya. Tapi ada khawatir-khawatirnya nggak kok? Mungkin di film yang keberapa gitu, wah ini kok orang jarang ke bioskop. Khawatir sih Juy, kalau film bioskop kelar ya gue tinggal stand up lagi, susah amat sih. Ngapain sih khawatir kayak apaan? Apa yang mau dikhawatirin gitu. Tabungan kan banyak kok. Kita mau go with the flow aja, Santai aja. Hey. Nah. Tapi lu tadi nyedot beneran ya? Gue tiup. Yang bikin gue kaget bukan Ko Ernest bikin film baru. Ko Ernest balik lagi stand up. Sekarang. Asik. Jadi openernya Ari Kriting kemarin. Dan lu happy banget gua. Sampai lu posting tuh. Mau nangis gua di panggung. Mau nangis karena saking pecahnya kok? Bukan dong. Karena anyep. Bukan. Nggak, kalau anyep nggak akan diposting. Itu lu excited banget saat itu. Lu excited banget tuh. Karena I didn't know what I was missing. Asik, gimana tuh? Artiin Ler? Saya tidak mau kehilangan satu momen. Bukan. Ada Temira sampai ketawa lu. Bukan. Iya, saya nggak mau nyanyiin satu lagu. Gitu. Iya. Singing itu bukan missing. Jadi bahasa Indonesia aja lah kok. Enggak, gue pikir kan kangen stand up tuh kangen apa ya? Kangen naik panggung bikin orang ketawa gitu. Tapi ternyata tuh ada satu spesifik momen yang gue nggak tahu itu gue rindukan, yaitu pada saat bilang saya harus Prakasa terima kasih. Terus orang, nah kan sebenarnya sejak 2017 stand up terakhir tur setengah jalan 9 tahun ini adalah stand up-nya open mic Hardcore juga 1-2 bulan sekali ada. Tapi kan beda ya rasanya kayak lu show ya. Tampil di show ramean sama lu. Sebenarnya kemarin juga bukan show gua tapi rasanya kayak tampil hampir setengah jam gua perform rasanya dengan settingan yang propernya settingan event stand up kan rasanya wah anjir gini ya rasanya kangen banget gua gitu. Apa kok yang bikin lu? Kan udah gua jelasin tadi. Bukan maksud gua, antar dulu ya kok. Nyimak Bang Joy. Gua minum dulu dah. Gua ingat lu pernah ngajarin waktu itu. Apa tuh? Gua ini sih. Gua tampil stand up, gua tutup. Saya jupur tahun terima kasih. Wih, tepuk tangan gitu kan. Kok Ernest nih selalu begini, selalu nunduk. Nah, ternyata tiap kali kita tampil stand up, kalau nggak kita tundukin, udahnya sok agul kok. Jadi sombong di sini. Selebrasinya kelamaan, panggung setelah itu nggak dapet kok. Masa sih?
Kalau gue bukan karena itu sih. Itu Kalau lu karena sebagai rasa syukur aja gitu. Tuh kan. Udah. Ler, berarti bener kita jarang bersyukur ya. Kenapa jangan bersyukur? Karena kan itu gue dapetnya dari Ernest Iya. loh waktu itu. Ernest nih kalau tiap manggung selalu Tutupnya gitu. tutupnya gitu. Kalau di Islam tuh seperti mau ruku. Iya. Mesti beruku. Dan itu Iya. membumikan hati kita kok. Yes. Bener kayak gitu kok alasannya. Bener. Ntar gue tanya Ustadz Felix ya, mumpung deket. Ada kok di sini. Iya makanya waktu itu gue juga main ke podcastnya Bogor juga. Hmm. Iya, gue dari awal stand up udah begitu sih. Mungkin karena kenapa ya? Agak gue nggak bisa pinpoint alasan persisnya kenapa sih. Tapi kayak refleksnya kayak pengen sebagai tanda terima kasih kayak udah berbagi momen menyenangkan ini bersama-sama. Terima kasih ya gitu. Kayak lebih appropriate buat gue gitu. Tapi beda-beda sih orang nggak harus juga. Ya kalau Rian kan dulu, langsung gitu. Mike dibanting kayak Chris Rock. Bener, Mike dibanting masuk penjara. Rian Jombang kan maksud lu? Bukan. Rian Adriandi. Oh, Rian Adriandi. Tapi sekarang udah nggak gitu. Udah gak gitu dia. Panji kan, Rian nekuk maksudnya. Ini orang sini kok. Bojong gede dia. Iya gitu. Kangen Ko Ernest balik lagi ke stand up. Amin. Bahkan Ko Ernest akan tampil di Jambore. Iya. Di hari kedua. Headliner loh kok ya? Enggak. Kagak. Tidak. Ajis kan nanya kok urutan gimana, gue bilang ya ini gue meng-abuse privilege founder ya. Boleh. Urutan aman gak nih? Ya kalau boleh mah tengah-tengah aja lah. Gue bilang udah lama nih gak tampil di panggung gede. Kita kayak nggak pernah ditawarin ya? Iya. Makanya harus Gua bilang, pasrah aja. Privilege Iya, founder. Ditanya kok mau di urutan keberapa, gue bilang bebas tapi kalau bisa jangan ngebuka, jangan nutup dah di tengah-tengah aja. Mau 2, 3, 4 terserah. Sesi mana terserah. Yang penting jangan di ujung, jangan di awal, gue bilang gitu. Mental masih belum balik nih gitu. Ini berarti Jambore pertama kok lu Enggak terlibat. Tampil. Tampil gue udah pernah Lah. sekali di Jambore, sekali di Gunung. Oh Gunung gua gak ikut soalnya. Jambore abis Habis gua. Ko Ernest waktu itu yang tahun kemarinnya lagi. Oh iya. Pokoknya Berarti gua- 4 Oh tahun iya yang lalu. benar. Dua berarti Jambore ya kok. sama Gunung ini ketiga kali tampil di acara rame-rame kita. Oh. Gitu. Berarti persiapannya udah matang nih Ko Ernest untuk menyambut stand up comedy lagi. Harusnya ya kok. Ini kan belum boleh. Dibebanin. Yang ada juga persiapannya headliner yang harus matang. Lah gua ya. Macan Lu headliner macan ya? corporate Headliner, itu kan. Iya, macan corporate ini. nih. Iya. Bukan. Maksud gue mau gua tanya Ini lu bagi-bagi jas. ke penonton. Iya, jadi row depan jadi lu nyaman gitu. Modalnya gede banget kok, cuman 10 menit tampil. lu berasa ada di kandang lu gitu loh. Bener. Jadi lu lihat orang depan pakai jas, oh gue biasa kalau ini mah gitu. Bagus gak ide gue? Bagus. Cuman baliknya orang nenteng jas gitu. Dari Jambore dan mahal kok itu kok. Modalnya mahal. Ya kan, lu kan udah banyak duit sekarang. Jangan gitu kok. Malu kok. Iya, saya juga minjem duit kemarin ke dia kok. Jangan diomongin lu masa ke Banda lu. Ngomongin Banda mulu dia nih. Ngomongin Banda mulu ya, Len. Kok yang gua kemarin baru nonton Robby Canghe Robby Canghe, aduh. di Jogja. Gua Robby samperin tuh jauh-jauh kok. ngefans banget gue Robby. Robby spesial lu kenapa di Peceno? Dia memang seperti kayak martabak ya kok. Pas liat, martabak Robby ya. Robby udah jual presale nih pas gue liat. Hotel Peceno. Cenongan. Di Peceno. Grassroots banget kok itu. Emang konsep kok. Robby keren gue. Robby Respect ke Robby. keren. Gua udah nonton materinya. Nah, gue menemukan kayaknya ini dia udah nggak lama stand up. Akhirnya yang disuarakan tuh lebih terasa gitu kok. Iya nggak? Setuju dulu nggak itu kok? Lu mau maksa orang setuju. Ntar lu lihat aja di tapi pas gue perform pasti lu sibuk di belakangnya lagi ngebadanin ya. Nggak maksud gue. Yang kebanyakan maksud gue ya. Gak ada yang nanya Bang Joy. Menurut Intinya, gua. Enggak, iya betul. Karena keresahannya udah numpuk. Iya. Belum boleh di-spill kan kok? Si namanya Namanya udah gue Katarsis namanya. Katarsis. Katarsis. Dulu gue ngikutin lo dari zaman Happiness. Happiness 2015. Iya kan? Si Sadia Ma'ruf kalau nggak salah ya kok. Oh benar ya? Itu Happiness, Sadia Ma'ruf. Sadia Ma'ruf tuh Itu yang di Sarbininya. Sarbininya. Iya, Sama Cefrina. Cefrina, Sadia, sama si... Adita Rwanda. Bukan, ceweknya Belum, ada belum. 3. Kamga Tangga. Bukan. Weh, kenapa kamu gak tahu? Iya, 2 apa ya? Aduh, udah Dua, lupa ya 11 tahun lalu. Terus, Itu. iya. Setengah jalan gue Illuminati. ikutin. Setengah jalan di- Illuminati Illuminati dulu. dulu. Illuminati dulu. Lucinati Gedung Kesenian Jakarta. Yes. Sampai sekarang masih jadi rekor. Spesial 3 kali sehari. Belum ada spesial 3 kali sehari. Radit cuma 2 ya kok. Gak tahu. 2 banyak lah.
Kemarin mungkin ada benarnya 2. Iya, Soleh 2. juga pernah 2. Oke, habis Illuminati setengah jalan. Setengah jalan. Gua Enggak, ngikutin walaupun setengah. Illuminati Happiness baru setengah jalan. Iya, Illuminati Happiness. Yang lu ikutin siapa sih, Ler? Gua Kok tuh salah ngacak. semua perasaan? Ngacak yang di Sarbini gue ngikutin itu apa? Sarbini itu Happiness 2015. Happiness. Juni. Habis Happiness apa? Setengah jalan. Setengah 2017 di tim. Di tim. Teater besar. Ya, habis ini Katarsis. Betul. Nah, dari Katarsis ini gue belum ada gambaran kira-kira pembahasan apa yang Ko Ernest akan. Karena kan lu ya happy-happy aja. Iya. Apa coba keresahan seorang Ernest Prakasa? Bener. Apa coba kalau dari IG gua apa yang lu rasa keresahannya? Politik sih. Keren. Dari namanya aja udah katarsis. Katarsis itu kan kayak Luapan. luapan Iya. dan mewakilkan gitu. Kenapa orang, nah kemarin tuh gue juga kaget sih pas gue mulai bawain materi politik di Mungkin Ada Benarnya tuh. Kok ketawanya tuh kayak ya orang butuh pelampiasan gitu. Orang butuh keterwakilan gitu. Orang pengen ngomong gitu tapi nggak bisa gitu. Ya udah gue wakilin dah gitu. Orang pengen ngecengin maaf deh kok, gue potong pemerintah. deh. Biasanya bukannya orang semakin sejahtera tuh malah males ngomongin politik ya? Kecuali memang bahan jualan gitu. Oh, Bagus pertanyaan. bagus ya. Bagus pertanyaan. Tapi enggak, lu dari dulu ngomongin itu, gue tahu itu. Iya, Di story lu kan sampai kecil-kecil. iya itulah kenapa gue mau jauh-jauh ke Bogor buat lu Juy. Karena lu tuh salah satu komika yang buat gue respect lah kalau komika masih berani bersuara tuh buat gue. Spesies-spesies kayak lu, Mega, Bintang Emon tuh buat gue orang-orang istimewa lah. Keren. Karena ya kenyamanan tuh bikin kita kayak gue ngapain lah, gue ribut-ribut, gue udah nyaman gitu kan. Gue nggak bisa, Gak bisa. nggak bisa. Tetap harus ada, meskipun akan mengancam film yang akan keluar. Nah kalau kaitannya sama film, itulah kenapa caranya itu harus bijak, caranya. Oke. Caranya, tapi esensi perjuangannya kan tetap. Poin-poin yang kita lawan tetap, tapi caranya udah nggak bisa sefrontal zaman Twitter Pilpres 2014-2019. Wow. Tapi itu bukan karena gua film, tapi karena gua merasa cara-cara kayak gitu tuh hanya akan memecah belah doang gitu. Iya. Poin lu nggak akan masuk juga. Emang sekarang tuh kalau mau argumen baik-baik aja gitu. Syukur-syukur orang jadi ya juga ya gitu. Karena kalau lu keras, ya puas ketika itu dan lu akan di komen lu rame sama orang-orang yang sepaham. Tapi lu tuh sebenarnya lagi misahin jurang gitu. Aduh. Pokoknya gini ya, wake up call gue tuh waktu 2019 ketika Pak Jokowi presiden, tiba-tiba Pak Prabowo menteri. Ya. Itu di situ gue belum bersadar di situ tuh. Kayak kita capek-capek berantem, mereka mah kagak ada berantem-berantemnya ini ya. Iya gak sih? Iya. Kita kayak orang tolol berantem sampai musuhan, sampai unfollow-unfollowan sesama temen gitu. Lah mereka mah baik-baik aja ternyata gitu. Ya di situ gue yang kayak emang gak worth it berantem. Kalau emang ada yang di debat baik-baik aja gitu. Wow, berarti dari Katarsis ini cukup pembeda di Betul. yang tadinya Show Ernest sebelumnya. ngomongin keluarga sendiri, sekarang jadi keluarganya orang nih. Illuminati lu nonton? Illuminati Illuminati gue nonton. Illuminati lah terakhir gue bahas politik. Tapi enggak baru Ahok waktu itu yang Gue dibahas. lupa mungkin. Illuminati itu gue ngabsen capres satu-satu gue bahas dari Betul. mulai Wiranto Haritanu, siapa aja ketika itu ya capres kita ya, Pak Prabowo, Jokowi. Makanya bisa muncul beat. Nanti kalau Jokowi menang, Ahok presiden, Illuminati itu kan dari situ. Gue ngabsenin capres-capres ketika itu. Bahas lumpur Lapindo. Oh iya. Iya, itu materi. Kalau itu sekarang sih gue udah jadi narapidana sih kayaknya. Habis kok. Nggak bisa. Cuman dari story-story lu aja gue, waduh gimana nih dengan storynya Ernest dan posisi lu sekarang gitu. Gue takut apa, Lu tanya bini gue aja nggak tahu perasaannya gimana. gue nanya lu aja nggak berani, gimana Teh Mira. Ya tapi ya pasti lebih deg-degan dong. Nggak lah. DM udah banyak nih. Ya nggak juga lah. Ya menurut gue gini, gue ketika gue ngelihat orang-orang yang lebih mapan dari gue, lebih sukses, lebih punya banyak follower, masih berani bersuara,
gue diem malu gue cuy. Oke. Syukur-syukur ketika gue bersuara, efeknya turun ke bawah tuh. Orang-orang yang nggak masih posisinya ada di bawah gua gitu, di bawah gua kesana gimana. Pokoknya intinya gitulah ya, ngelihat lah Ernest aja berani, masa gua nggak. Maksud gua siapa tahu. Terus ke bawahnya lagi, ke bawah lagi gitu. Siapa tahu. Karena Jadi gua efek juga domino ya. Gua juga ngalamin gitu ngelihat buset dia udah platform segede gini, suksesnya kayak gini aja. Betul. Berani ya, masa gua diem malu banget gua. Iya. Gitu. Lu kan deket sama Radit, kasih tahu. Cuman karena postingannya cuma satu yang waktu itu doang gitu. Iya, tahu. Buar Itu langsung kan meledak. pilihan karir ya, lu nggak Iya, bisa maksain. Kalau Radit nggak mau politik ya udah. Tapi kan kalau sampai ngulang lagi seru juga gitu. Ngulang apa? Ngulang lagi Radit posting set gitu kayak waktu Apa sih? Garuda Biru. Oh, Garuda kok. Biru. Soalnya Benar, Radit. Garuda Biru itu, Iya. Garuda Biru itu satu dari segelintir kejadian pilpres aja Radit nggak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong Benar. apa-apa. Makanya yang bilang demo Garuda dibayar. Aduh lu mana sanggup bayar Raditya Dika, men. Buset lu Mahal tajir banget. banget itu, lu mau bayar berapa? Asli. Namun beda-beda cara orang menuangkan keresahannya terhadap politik. Betul. Radit mungkin nggak mau di begituan. Tapi apakah itu yang bikin Ko Ernest uninstall Twitter? Iya Twitter bener tuh kok. buat gue udah toxic banget sih, capek. Itu kan cara Ko Ernest harusnya bisa. Ko Ernest aja berani nih gitu. Enggak, kalau itu cara gue untuk menjaga kewarasan sih, kayak gak bisa, Twitter tuh lu gak bisa cuman sesekali, terus kayak lu akan kepancing untuk komen, kepancing untuk blunder. Walaupun gue veteran ya blunder di Twitter, tapi kayaknya udah dah gitu. Udah. Enggak, tapi ada ini juga, maksudnya gue ngobrol sama orang-orang yang udah terlebih dahulu cabut dari Twitter juga. Betul. Ya kan Radit, terus Ferry Irwandi. Banyak lah teman-teman yang udah cabut juga dari Twitter, kayak udah gak sehat, udah terlalu ini. Makanya tapi buat gue yang cabut dari Twitter tapi main threads sama aja bohong sih. Makanya gue sampai sekarang gue nggak pernah buka threads, gue nggak punya app-nya. Udah Instagram aja, Instagram doang. Emang apa sih kok? Apanya? Keramaian Toksiknya apa gitu. yang bikin Ko Ernest sampai mundur Mancing dari Twitter? mancing emosi. Kan bisa dengan tidak direspon kok. Wah nggak bisa. Kalau gue nggak bisa. Kalau gue nggak bisa. Kalau lu bisa good for you. Kalau gue nggak bisa gue. Kepancing gue nggak bisa, Ler. Maksudnya lu kan sibuk kok. Maksud gue ada taruh lu dah. gua Justru ngerti itu dulu. karena gue sibuk, ini malah ganggu konsentrasi gue gitu. Malah menyedot energi. Gue Twitter tuh terlalu menyedot energi. Karena Twitter tuh bukan tipe sosmed yang lu bisa kayak IG. IG tuh cuman, aduh anjir capek banget nih abis podcast naik ke mobil. Istirahat dulu lah. Nah gitu tuh. Twitter tuh gak bisa kayak gitu. Twitter tuh, anjir gitu. Dan lu bukanya lagi istirahat lagi ya? Iya kan. Pancing, blunder lagi. Capek kali blunder mulu. Capek kok. Lu kan senior blunder. Veteran blunder. Iya. Kaget juga. Sampai udah bisa bikin training gue cara mengatasi blunder tuh, gue udah bisa bikin workshop gue. Bikin kelas ya kok ya. Udah bisa bikin kelas gue. Ada 8 babak tuh. Ada beberapa tips lah buat yang bikin blunder. Oh berarti ya dalam waktu dekat tidak ada keinginan untuk install aplikasi lagi. Gak ada. Twitter. Udah Threads IG. pun tidak. Threads enggak. Hanya Instagram. Instagram saja. Bagaimana kalau warga Twitter pada pindah ke Instagram kok? Instagram juga gak kalah toksik ya masalahnya Iya, kok. Ayo. Enggak sih. Toksiknya gimana misalnya? Malah itu kan informasinya langsung masuk ke otak karena visual kok. Kalau lu nggak suka tipe informasi kayak gitu, tinggal not interested. Kalau nggak salah bukannya itu mah random ya algoritmanya Random, ya? tapi algonya akan ngerti kalau bilang not interested, ya dia nggak akan nyodorin konten yang sama lagi setelah berkali-kali lu bilang not interested. Oke. Kan tujuan Instagram adalah gimana caranya lu scrolling selama mungkin. Jadi kalau lu bilang konten ini lu nggak interested, dia akan buang. Nggak akan nongkrong. Karena nanti lu jadi nggak scrolling. Pantesan gue stres ya. Sekarang ya. Oh, kalau Lu nggak not salah, interested aja. kalau nggak salah itu juga ada di fitur Twitter kok. Kalau Nggak ada lah. Usaha mulu. Ada. Ada ya? Ada. Tapi udah diuninstall. Ya dibalikin sama gue. Mau gue sedot dibalikin. Jadi nggak bisa. Sorry. kadang kenapa kok? Gua bertanya seperti itu. Kadang gue juga berpikir pengen detox Iya. ini sosmed. Nih gue tuh ya kalau bukan karena tuntutan profesi udah gue matiin semua sosmed gue. Sumpah gue matiin semua sosmed gue, bodo amat gue. Tapi kan sosmed itu kan bagian dari pekerjaan ya. Lu mempromosikan karya kan lewat sosmed gitu. Betul. Kalau dikasih pilihan deh kok, lu tetap bisa sustain di bisnis lu. Dalam handphone lu
beberapa aplikasi lu hapus nggak ngaruh di kehidupan lu? Apa aja yang mau lu hapus? Azan dihapus. Udah pasti buat apa? Emang nggak install. Apa? Emang nggak install sih. Apaan ya? Udah nggak ada, Ler, karena gue tuh efisien banget. Gue tuh kayak WhatsApp chat beberapa berkala gue delete, galeri berapa gue lagi bengong di mobil gue deletein. Jadi gue nggak akan ada app yang gue delete karena app gue udah dikit banget. HP gue tuh cuma 256 memorinya gitu. Giganya 256 tuh buat gue udah cukup banget gitu. Cuman kepake 80 apa? Oh, menggaleri HP nggak banyak foto kok. Gue sering kalau udah kayak udah nggak ini gue delete, terus nanti sekitar biasanya 6 bulan sampai setahun sekali gue pindahin ke hard disk, gue backup. Oh, jadi tidak terlalu mengganggu lah ya? Kok? Enggak sih. Enggak sebegitunya. Foto-foto analog. Lu kan sering foto-foto. Iya, lagi belajar analog. Iya. Jadi nggak ngabisin memori handphone. Kembali ke dunia analog lagi. Ya mudah-mudahan lah Apa? bisa Install lagi. X. Tapi orang bisa nyari duit di X ya sekarang ya? Bisa. Lu menghasilkan lo di X? Iya. Berapa sebulan? Bukan gua. Oh lu enggak? Enggak. Lu? Gua enggak. Ajis kalau nggak salah pernah tuh dapat duit dari itu, dari trade. Beneran? Iya. Beneran Bisa kalau nggak belasan salah. juta katanya itu. Kayaknya kok ya. Tapi kalau gua sih belum pernah. Tapi kalau ngeliat orang yang bayar udah. Tapi asik kok. Sekarang Twitter tidak menyeramkan itu. Bodoh amat. Lu mancing-mancing biar Lu install mau lagi ngapain? gaji gua berapa puluh juta tiap bulan buat main Twitter juga gua ogah. Karena salah satu tweet yang gua tunggu tweet lu kok. Masalah yang nungguin bukan lu doang, yang nungguin juga buzzer-buzzer pemerintah nunggu gua kepleset. Siap di capture anjir. Capek gua. Poster siapa lagi yang diinjek ya? Gila. Jauh banget Dulu lagi. banget itu Ler. Dulu banget lagi tuh. Dulu. Gila sih, gila. Tapi sekarang aktif sosmed. Setidaknya Instagram lah. Instagram doang ya. Instagram ada 2, ada Koernas, ada Imaginary punya Instagram juga. Lagi mempromosikan film terbaru tuh. Iya ini. Operasi Pesta Cepot ya. Kalau Copet. Merah sama-sama merah sih. Iya, bukan Sama Asep Sunaria, Cuman Ler. ini gak ada gagangnya. Dan gak di TPI. Duh lama banget. Asep Show. di TPI. Di TPI. Bisa lama banget. Iya. Anak lama kita. Awalnya kan Operasi Pesta Pora. Betul. Di teaser ya? Betul. Di teaser. Judulnya memang awalnya itu. Kita gak ada niatan gimmick. Emang awalnya judulnya itu. Ditutup. Diganti. Diganti. Jadi Operasi Pesta Copet. Kok bisa gitu? Kok Alasannya diganti? 2. Pertama, kita ngerasa film Operasi Pesta Pora itu buat orang yang nggak tahu Pespor, nggak tahu ini film tentang apa. Tapi kalau ada kata copetnya, oh ini film tentang copet. Clear. Oh, kalau ini film tentang Pora. Nggak bisa, benar. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Beras. Porang dong. Porang. Oke. Cuman gara-gara itu diganti? Itu pertama. Oke. Alasan kedua, gue cerita ke beberapa temen kayak, lagi ngerjain apa? Film apa bro? Ini gue lagi nyiapin film judulnya Operasi Pesta Pora. Oh dokumenter ya? Gitu. Oh dianggapnya dokumenter. Dianggap dong, karena kita pernah bikin dokumenter Raisa kan? Oh iya. Imaginary pernah bikin dokumenter Raisa, Harta Tahta Raisa. Jadi ketika Operasi Pesta Pora, oh dokumenter lagi. Waduh, bahaya misleading nih. Misleading. Gitu. Ya udah karena 2 alasan itu, judulnya kita ganti aja deh, Operasi Pesta Copet. Izin sama Ucup. Izinnya. Kiki Ucup sebagai pemilik brand Pesta Pora mau ini kan brand orang ini Iya. Pesta Pora. Izin ditutup, dia bilang apapun for the good of the movie gue support. Oke. Respect Ucup. Kalau ini apa rumor-rumor yang beredar kok katanya dari netizen bilang jangan-jangan scene tentang Pesta Poranya terlalu sedikit, akhirnya dicoret. Oh enggak. Bisa ya emang dari awal kan nggak sepanjang film di Pesta Pora juga gitu. Jadi bukan karena itu, karena 2 alasan itu tadi yang gue cerita malu. Oke. Itu aja. Itu berapa lama kok Apanya? penggantian itu dari mau tayang ini? Kita mulai ganti ini pas kita putuskannya tuh dari akhir Juni kita putuskan. Akhir Juni. Akhir Juni. Di sekitar pertengahan ke akhir Juni kita putuskan. Karena Juli itu udah mulai harus rilis poster, trailer itu dari awal Juli. Oke. Jadi Juni kita udah putuskan nih mau tetap apa ganti nih judul gitu. Oh. Gitu. Operasi Pesta Copet. Iya. Kenapa Iqbal lagi kok yang jadi Iqbal lagi? Gue baru pertama kali. kenapa main Iqbal Ramadan yang jadi? Kenapa Iqbal? Karena pertama Iqbal itu orang yang gue udah kenal lama dan pengen kerja bareng tapi belum kesampaian. Dia sangat selektif. Gue pernah nawarin film ditolak sama dia. Iya, jadi gue kasih skrip. Alasannya? Dia baca skripnya, terus dia bilang gue nggak dapet feel-nya. Next time ya,
Untuk Kalau yang ke gua dapet kayaknya kok. Jangan langsung ke lu. lu mah nggak usah baca Nggak usah skrip baca dulu skrip. kan. Gak usah sih kok. Gue baru Juy, dapat kok ini Nah. skripnya gitu. Belum gua kirim. Filmnya dapet Nah, kok. jadi dia tuh, nah sebenarnya Iqbal lagi Iya, tuh Iqbal lagi. dia kalimat yang sangat aneh loh. Karena setahun tuh film dia cuma 1 bro. Mentok-mentok 2 itu udah banyak banget itu 2. Biasanya film dia 1, tahun ini 1, tahun ini 2 Monster Pabrik Rambut sama Austrasi Pesta Copet. Tahun lalu cuma Perayaan Mati Rasa. Pokoknya setahun tuh 1-2. Pokoknya Iqbal baru ini Iqbal. Udah lama dia gak muncul. Jadi itu alasannya. Iya, gue senang kerja sama dia karena kenapa dia jadi produser juga di sini kan? Karena dari awal emang dia bilang kok gue pengen belajar, terus film gue dikit, jadi gue sekalinya ikut gue mau komit gitu. Jadi kayak gini nih lu lihat desain merchandise begini nih, ini kerjaannya dia sama timnya semua. Jadi bukan gue ini. Keren. Mana mungkin selera angkatan gua bikin jaket kayak begini kan, jaket gua polos ada logo udah gitu kan, bapak-bapak aja gitu. Kayak merchandise seminar BUMN gitu. Kayak lu kasih jaket belakang ada bordir ya kan, angkatan 11 pelatihan Ciloto gitu kan belakang kan. Kita mau bikin jaket, kita bikin jaket kan. Begitu aja kan. Nah kalau Gen Z yang bikin begini jaketnya gitu. Jadi untuk hal-hal kreatif gue ikut arahan Iqbal, gue pokoknya Bal urusan kreatif, urusan grafis, urusan activation event, udah gue ikut lu aja gitu. Jadi itu alasannya milik Iqbal. Salah satunya. Tapi sebelumnya kok kalau ngebidik pemain tuh ada kandidat lain nggak sih kok? Biasanya kan kita tuh pemain, terutama kan pemeran utama ya, kita tuh pasti ada dua hal yang kita cari. Dua ini yaitu yang terutama itu yang pertama adalah kemampuan. Iya. Of course skills, kemampuan. iya. Karena kan kadang-kadang beda film membutuhkan spesifik skill yang berbeda. Apakah dia harus bisa jadi karakter yang range emosinya dari mulai happy banget sampai terpuruk banget, atau nggak terlalu atau gimana, atau dia udah terkenal sebagai aktor yang jago banget nangis atau apa gitu ya, kita nggak tahu. Yang kedua adalah kecocokan. Maksudnya dia bisa aja jago, tapi untuk karakter ini dia nggak cocok. Misalnya kegantengan atau kulitnya gelap padahal harusnya terang, atau sebaliknya dia bagus tapi terlalu putih, karakternya dekil kayak gitu-gitu gitu. Makanya kan Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, Benedict Tivity jadi pemeran utama karena memang sesuai bukunya, kecocokan. Kemampuannya nggak tahu ya. Kecocokannya sih dapat. Kemampuannya gue yakin juga dapat lah. Benny gitu kan. Nah jadi dua hal itu baru tuh faktor. Tapi ya of course kalau attitude udah pasti lah ya. Attitude mah gak usah dibahas lagi lah. Itu mah mau kru mau pemain itu udah pasti. Baru kalau dua itu udah, baru kita lihat track record. Kadang-kadang ada yang misalnya gini, cocok sama karakter, actingnya jago. Tanya-tanya, kemarin di syutingan lu dia gimana? Wah, bentak-bentak kru. Nah, disuruh reading males. Telat mulu. Nah itu udah itu bisa jadi deal breaker juga tuh. Oh gitu. Mainnya bagus. Cocok sama skrip. Pas tanya-tanya kiri kanan, gue belum pernah nih kerja sama dia. Lu pernah kerja sama dia? Pernah kemarin, gimana? Wah, jangan dah gitu. Pulangnya sering telat, gara-gara dia telat datang gitu kan. Iya misalnya gitu. Oh banyak juga variabelnya kok ya? Banyak, variabelnya banyak. Popularitas tuh buat gue variabel kesekian banget sih. Karena kayak nggak ngaruh, lu mau taruh. Kemarin tuh Iqbal baru main film penyontonnya nggak nyampe berapa? Nggak nyampe 100.000, 90 ribuan. Monster Pabrik Rambut itu. Nggak jaminan maksud gua. Iya. Lu mau taruh siapa deh yang follower paling banyak deh. Lu taruh Ayu Ting Ting, Prilly, Iqbal. Nggak ada yang jaminan. Kalau Messi kok? Messi. Ya. Bisa sih. Kalau Messi kayaknya bisa sih. Paling banyak itu kok bisa. followernya. Benar. Berapa sih follower Messi? Oh lebih banyak dari Ayu Ting Ting aja. Beli Beli kayaknya. Masa beli sih kok? Masa beli sih kok? Beli ya. Messi kan dari kecil kok. Iya, enggak. Gue pernah lihat Messi. Dia capture DM dari jualfollowers.com. Ada. Terpercaya nih guys gitu. Oh, jadi banyak variabel pemilihannya. Iya. Kalau gue pikir ketika kita naksir sama si orang ini dikejar terus gitu. Terus baru cari penggantinya setelah dia nggak bisa. Enggak ada ya, juga yang kayak gitu karena kadang-kadang kan kita produser dan sutradara udah merasa, peran ini yang paling cocok dia nih, kita kejar gitu. Kadang-kadang kalau yang sering kayak gitu tuh kalau sutradaranya nulis. Jadi dari sejak nulis dia udah bayangin karakter ini tuh dia nih. Gitu. Kayak agak lain mah itu sudah pasti yang main itu. Pasti. Jadi memudahkan sutradara ya buat nulis. Pas lu nulis dan belum dapat sampai tulisan lu terakhir itu ada nggak? Sering kayak gitu gue nulis belum tahu ini siapa yang main ya gimana ntar lah gitu. Justru malah lebih sehat menurut gue kayak gitu.
Lebih sehat buat skripnya. Jadi penulisnya tuh nggak terkontaminasi sama, oh ini nanti pemerannya ini. Menurut gue itu malah ngebatasin sebaiknya jangan. Iya, sebaiknya jangan. Walaupun kadang-kadang terjadi juga dan susah dihindari. Gitu. Udah lu bayangin di sini ya. Nah kalau ini kok pesta copet workshop katanya unik tuh. Sampai nyewa seorang magician buat 3 orang bahkan untuk jadi mentor. Jadi kita tuh, gue tuh nggak suka kalau film copet yang nyopet editor gitu. Ya kan gitu kan. Benar. Betul. Diakalin kok. Kan lu cuman senggolan tiba-tiba dompetnya pindah kan. Itu kan sering kayak gitu. Editor Di yang main Hollywood ya. juga Now You See Me dan teman-teman juga banyak scene-scene begitu. Banyak. Ocean's Eleven lah apa ada aja tuh yang cuman sorry kunci udah pindah. Mission Impossible juga sama. Nah gue dari awal udah bilang, Bal ini kita punya film copet. Tapi gue gak mau yang nyopet editor ya. Yang nyopet harus elu. Makanya kita cariin coach copet Khusus. coach copet. Jadi Copet. latihan dia harus bisa gini. Itu susah sih. Gue nyoba susah. Dia harus bisa tuh. Nggak gampang tau. Dia harus gini kan ngambilnya. Kalau gini kan jarinya masuk banyak. Masa coach copet sih kok? Pesulap. Karena pesulap itu kalau di panggung gimmick korporatnya salah satunya nyopet. Jadi misalnya, Dompet. Pak apa kabar nih Pak? Tiba-tiba dompetnya udah ini dompet Bapak di saya. Tepuk tangan gitu. Iya benar. Iya Gua pernah benar. Itu lihat. salah satu event pesulap tuh di Ice-breaking panggung. ya, Coach? Ya salah satunya itu. Makanya dia bisa ngelatih gitu. Selama nama direksi. Makanya di situ kita belajar. Oke, nyopet tuh ada 3. Ngalih, mutus, nada. Ngalih itu pengalih perhatiannya. Tabrak, sorry bang. Iya, yang ini mutus. Mutus tuh ngambilnya. Nah, abis ngambil pasti dioper. Iya. Nah, itu yang nada gitu. Kok jadi aneh ya? Kenapa? Kayak, ini kan bukannya trik kriminal gitu, dipelajari untuk betul, orang juga nanya, kok lu jadi malah ngajarin orang nyopet? Menurut gue sebaliknya. Ketika lu tahu modus mereka, lu bisa lebih waspada dong. Betul. Misalnya selama ini lu di tempat di mana stasiun atau di mana tiba-tiba ada orang ngedesek-desek. Lu nggak tahu itu apa, pikir orang biasa aja. Nah, dengan tahu gini kan lu jadi lebih waspada gitu. Jangan-jangan ini ngedesek gua ngalih. Asik. Gitu loh maksudnya. Gitu ya, kok. Udah ngalih nih. yang mutus mana nih? Lu yang mutus ya? Gitu maksudnya. Justru malah edukasi ya, Malah kok. edukasi, beneran. Malah gue tuh berharap orang tuh jadi lebih aware gitu sama trik-triknya mereka gitu. Tapi ini kan akan mengedukasi si copetnya untuk mencari trik selanjutnya kok. enggak, kalau copet mah berinovasi. Iya. Iya nggak sih? Iya. Tapi paling enggak kalaupun dia copetnya belum berinovasi, at least korbannya kita ajarin dulu lah supaya. Iya betul. Karena gue pernah cuy di angkot di Bandung ke stasiun. Taktiknya kan angkot kalau duduk seberang-seberangan kan deket ya. Iya. Orang depan gue keram. Oh kakinya gitu. Gini depan gue gini. Aduh. Lu tolongin. Nendangin kaki gue. nendang. Nendang kaki gue gini. Aduh. Ya mau ngapain gue megangin kaki dia ya. Terus dia tendangin kaki gue. HP gue disikat sama sebelah. Iya. Jadi ternyata nih komplotan bertiga. Ini kiri kanan udah. Yang ini ngedistract gue dengan berusaha bantu juga. Jadi gue begini yang sebelah gitu-gitu. Jago. Gitu. Yang sebelah sini rogoh handphone. Di sini handphone gue nih. Gini bener kok. Kebetulan nih gitu. Kagak tahu setan kan gue lagi ngeliatin Ono. Kalau dia tahu dia tahu yang siapa yang nyuri ler. Gue pikir gini bener. Iya. Terus akhirnya ke distract. Nah, ke distract kan, keram. Pindah handphone. Nyampe lah stasiun Hall Bandung, turun gua. Mereka turun, gua turun, udah mencar pas nyampe stasiun. Lah, gua kok hilang. Udah gue inget kayaknya tadi deh yang ada orang keram itu gitu. Ya gitu loh. Coba ada yang edukasi. Bener. Salah satu cara orang nyopet tuh ada pengalihan, pokoknya kalau gitu-gitu loh. Sepakat sih Itu gua. pas lu kuliah di Unpad. Kuliah di Unpad, ya. Pacaran sama Teh Mira pas pacaran. Udah belum Han pas aku kecopetan itu? Teh Mira pernah keram kak? Kalau janin lu Teh Mira, bukan beda. Beda orang. Kirain. Gitu, jadi ya semoga dengan kita ngasih lihat cara copet bekerja, teman-teman yang lagi ke konser, di stasiun, di keramaian, itu lebih aware. Jadi kalau ada orang yang kayak tiba-tiba nyamperin, kagak kenal, ngajak ngomong, ngedesek-desek, narik-narik, itu kita kasih lihat macam-macam. Ada yang ngebuka tali sepatu,
Ada adegannya di filmnya. Ngebuka tali Tekniknya sepatu. gitu. Jadi lu tali orang nih, lu berdiri, orang di sebelah lu lagi benerin tali sepatunya dia, tapi pas dia mau berdiri tali sepatu lu dicopotin. Oh. Tujuannya? Kan mau nggak mau dia lagi jadi ngebenerin. Oh iya. Dia ngebenerin begini. Anjir, keren. Nah, di film itu ada. ada. Wow. Nah itu yang kayak gitu-gitu loh. Kok bentar kok. Ini lu nggak mungkin lu tahu semua triknya kan? Lu kan tahu yang lu alamin. Jadi yang tali sepatu ini pasti tahu dari orang dari dong. coachnya. Jadi pas kan di skrip nggak ada dong. Nggak Kita ada. nggak tahu sedetail itu. Bener. Kita nanya lah gimana sih cara mengalihkan perhatian ngalih, terutama di ngalihnya sih. Ngalih itu gimana? Ya udah ya ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Lah mati gue ini pesulap apa pecopet sih sebenarnya? Jangan-jangan pesulap cuman kedok doang dah. Kok terlalu paham gitu. Harusnya kan kalau ini cuman bagian dari gimmick, lu cuman tahu dikit kan gitu. Kenapa jadi paham banget? Tapi jujur kok, Jadi pakar. waktu coaching, Bo Vernon. Bo Verno. Iya, itu dia head coachnya, timnya bertiga. waktu coaching lu sempat waspada nggak? Jujur aja. Enggak, coaching mah gue duduk aja, mereka aja. Gitu, jadi ada trik-trik copet di sini. Kalau di konser tuh sekarang ada yang pakai air cabe, semprot. Jadi lu lagi gitu, HP lu disikat. Wah itu sih terlalu dalam kok. Kalau lu sampai tahu segitu banyak ya si orang ini ya. Iya, jadi edukasinya Bener, tuh sepakat gua. seru sih, banyak hal yang anjir kayak gini ya, teknik mereka banyak gitu. Orang selalu berpandangan gitu. Kok Ernest ngajarin orang kriminal? Dibalik dong sudut pandangnya. Bukan ngajarin kriminal, karena gini, lu tahu caranya pun lu siapa sih yang berani, lu resikonya kan nyawa ya, lu Iya, nyopet betul. gitu. Iya. Maksudnya emang nggak akan menginspirasi orang jadi copet, loncatnya kejauhan gitu. Orang mau jadi copet gitu, tapi calon korban jadi selamat gitu loh. Sepakat gua. Gara-gara ini teasernya muncul kok. Gua kemarin di stasiun. Wes. Ada yang deket-deket. Set. Paling Iqbal gua bilang. Kayaknya salah ya kesimpulannya. Latihannya kok sampai dalam banget Iqbal ya. Itu bukannya sangat bahaya ya. Beda kesimpulannya kok. Mana Iqbal didandaninnya memang beneran Iya. lusuh. Emang gitu ya kok? Konsepnya kok? Iya itu konsep dari awal, tapi kita dari awal juga kita ngomong enaknya punya aktor yang total tuh gitu. Jadi gue udah bilang gue nggak mau lu diteminnya pakai makeup ya, karena kalau ditemin pakai makeup itu resiko continuity. Betul. Continuity susah, Juy. Susah. Karena kan lu manual ya, lu tahu udah pas atau belum ngelihat foto, belum tentu sama. Ntar begitu layar lebar, baru berasa tuh. Ini kayak lebih hitam dari shot sebelumnya gitu. Terjadi soalnya. di Iqbal film-film ngiteminnya dengan cara berjemur. Selama sebulan dia berjemur 2 jam sehari. Jadi dia main HP di bawah matahari, baca buku di bawah matahari. Jadi kalau lu lihat di film Iqbal Gelap itu efeknya cuman minyak. Nah minyak-minyak tuh itu dari tim makeup. Tapi tone warna kulitnya itu natural. Dari dia. Makanya lu lihat sepanjang film continuity nggak akan berubah dan nggak akan, biasanya tuh kalau makeup dari makeup ada rasa kemerahannya gitu. Ada warm yang kurang natural, nah itu ya aman udah. Jadi dia hitamnya ya hitam emang berjemur anak itu. dari awal udah deal itu berarti. Iya, gua sama Kemot udah ngomong sama dia. Pokoknya gue sama Kemot udah sepakat ya Mot. Kita secara kreatif kita nggak mau hitam karena makeup, kita maunya dekilnya berjemur beneran. Sepakat ya. Udah kita ngomong sama Iqbal dan dia mau gitu. Ya udah bangun tidur berjemur dia. Sebulan dia berjemur. Termasuk rambutnya kok, gaya rambutnya begitu. Iya, kita jadi mikir. Gue minta ke makeup artis gue. Gaya rambut apa yang bakal bikin Iqbal se-nggak ganteng mungkin ya. itu beneran. botak nanggung. Dengan kumis-kumis kayak seminggu belum cukur tapi didiemin itu udah pas banget dah. Gua aja pas ngeliat teasernya Iqbal nongol, oh si Gitong jadi pemeran utama sekarang gitu kok. Gue pikir Gitong loh. Kayaknya nggak sejauh itu deh. Nggak jadi gitu. Berarti jauh banget. Iya. Iya itu ya, gua bukannya pers nih kok. Jujur setelah lu datang ke sini penasaran workshopnya segitu menarik sampai Iqbal di Iqbal ada tetangga gua itu. Iqbar. Nah tuh Berjemur, iya. beda dong pasti kok. Iya, Sama yang nggak disuruh berjemur beda dong. iya kalau soal budget sih ya Iqbal mau diapain aja pasti mahal sih. Kalau Iqbal ya. Karena film dia dikit kan, jadi terjun komit. Iya. Ya udah pasti ada harga yang harus dibayar, tapi menurut gua wajar, biasa aja. Kalau Eddie Kemot kok kenapa jadi sutradaranya? Dia tuh udah 10 tahun ada kali ngedirect sebenarnya. Tapi film pendek, video klip, iklan, belum pernah film kan. Nah cerita ini memang dari dia. Oh. Dia awalnya tuh tergelitiknya gini loh, gara-gara dia manggung di Solo.
Terus ada copet ketangkap di konsernya dia. Ketika copet itu ketangkap, dia udah ngeblend sama penonton. Nah, jadi dia tuh mikir, jadi film ini tuh tergelitik awalnya gitu. Ini orang yang ketangkap, anak skena yang nyopet atau copet yang nyamar jadi anak skena. Jadi awalnya itu yang dia penasaran gitu. Skena yang nyopet, nah akhirnya dia bikin gimana ya kalau copet mau beraksinya di gigs. Makanya di film itu ada belajar two step. Pogo gitu, ada coachnya si Kawai Labiba yang memang anak skena sering datang ke acara musik. Dia yang ngajarin ngajarin yang lain gitu. Oh, itu dari dia pertama pemantiknya kok. Iya, seru banget lah pokoknya film gua. Seru bener kok. Masa promonya begitu? Masa promonya begitu? Nah, yang gue penasaran kok, kalau Ernest ngelihat skrip bagus, lu mau pakai kacamata apa? Kacamata produser? Progresif sekarang. Bukan kacamata itunya. Ini plus 1, ini normal. Bukan kacamata itunya kok. Lu mau pakai kacamata produser, kacamata sutradara, atau kacamata aktor? Kalau lihat skrip yang bagus. Skripnya ditawarin ke Imaginary, ya produser dong. Berarti kan ngelihat dari pertama menarik apa enggak, fresh apa enggak, budget murah apa enggak. Budget murah atau enggak tergantung. Kalau misalnya dia mahal tapi dia punya potensi komersil yang gede, kejar nih. Berarti masih make sense. Kalau dia JCDF hitam putih, kita udah tahu hitam putih agak susah. Berapa ya penontonnya gitu. Makanya kita nih gimana caranya produksinya lebih efisien. Ya bisa 600.000 nggak ada yang nyangka sih, kita pikir 100 ribuan udah oke gitu sebagai film eksperimental ya. Jadi kita lihat-lihat budget itu kita ukur dari menurut feeling gua sama Dipa, naskah ini tuh punya potensi komersil yang bagus atau enggak gitu. Oh, udah ada itunya ya kok. Iya, gitu. Apa aja kok yang udah pernah diambil naskah? Kalau naskah dari luar HA Corp ya, emang nggak banyak sih, kayak Yandi tuh kan dari luar HA Corp. Ini dari luar HA Corp. Memang kita biasanya karena di HA Corp itu ada Kristo, ada Bene, ada Ari, udah penulis semua, jadi makanya kita kayak mengutamakan dari dalam tuh bukan mengisolasi yang orang luar, cuman ada juga yang dari luar, cuman kayak nggak gampang untuk dapat cerita yang fresh gitu. Kayak gini kan fresh banget menurut gue idenya. Betul. Gitu. Ada copet mau pensiun tapi kesempatan terakhir deh nih kita nyopet di Pespor yuk gitu. Berarti kalau kayak yang Ko Ernest tadi bilang, setiap orang boleh ngirimin skrip ke Imaginary. Ya, boleh aja, cuman kan gue nggak pernah buka kayak kirimkan skrip Anda ke email ini karena kan ntar random banget yang ngirim gitu. Kalau Bang Jui deh, lu nulis skrip Bang Jui kirim ke Imaginary, mau nggak? Kan justru nih Ernest diundang karena ini. Gue jauh-jauh berdramaga buat itu ya. Oh jadi nggak semuanya juga, karena lu memang nggak buka pengumuman itu di. Tapi lu bayangin kalau gue buka ntar kayak apa ya, kan random ya. Gimana cara gue nyortir mana yang beneran serius sama mana yang iseng-iseng ini doang. Lihat gitu. dari nama email kok. Kalau emailnya pengulangan atau ada input-inputnya nggak usah. Dari situ aja filter pertama. Susah ya. Gue aja nggak ngebuka aja, ada aja orang entah dapat email gue dari mana. Email, Bang, gue punya cerita bagus banget, ini pasti box office. Lu baca nggak? Kagak lah. Kan siapa tahu itu bagus kok. Siapa tahu skripnya Jurassic Park kok. Ayo. Bisa jadi. Kalau dari awal udah ngomong pasti box office udah nggak bakal gue sentuh sih. Berarti udah kejauhan mikirnya. Ini pasti orang aneh. Lah gue aja produser nggak mikirin box office-nya dulu, mikirin ceritanya dulu gitu maksud gue. Terlalu pede ya kok. Iya, kejauhan. Ngaco juga sih. Tayang seminggu nanti setelah filmnya Reza Arab. Betul. Film Pesta Copet. Iya. Itu gue nggak tahu, maksudnya sengaja kayaknya nih. Kagak, karena kita berdua tuh ketika syuting sama-sama nggak tahu bakal tayang kapan. Dia juga kan PH-nya dia juga PH lumayan baru tuh, baru menayangin 1 film. Jadi mungkin juga belum bisa punya keleluasaan ngatur jadwal kayak PH-PH yang udah lawas lah ya gitu. Jadi makanya pas gitu amprokan, ya selang seminggu, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Secara genre beda banget juga sih. Dia kan horor komedi. Beda. Gua apa ya ini deskripsinya? Drama komedi dengan bumbu heist. Heist tuh nggak ada terjemahannya Mas Laju? Iya bener sih. Apa ya? Drama pencurian kan nggak lucu ya? Komedi kriminal? Komedi kriminal. Komedi kriminal. Nggak ada benar kategorinya. Gitu. Itu layoutnya kan berarti kebanyakan di konser. Nggak juga. Oke.
klimaksnya lah di konser. Klimaksnya di konser. Karena kan mereka sepanjang film latihan gimana caranya mereka bisa sukses nyopet di Pesta Pora kan. Oke. Nah, jadi ya di sepertiga terakhir lah Sepertiga kita terakhir. ngubok di Pesta Pora, iya. Tapi tetap gue yakin begitu hari syutingnya tiba, kan lu bikin set Pesta Pora. Betul. Ekstrasnya gimana itu? 500 orang ekstrasnya. Jadi kita tuh, kita ada 3 macam. Ada kita syuting di Pespor beneran. Ada kita syuting di Pespor beneran sebelum acaranya mulai, kita minjem panggung sama lighting doang. Oke. Ada kita syuting di studio dengan panggung yang sama. Jadi ada tiga syutingan itu kita edit jadi satu. Oke. Semoga orang nggak sadar gitu Nggak sadar. ketika dijahit gitu. Syuting di studio dengan panggung. Dengan panggung yang sama kayak panggung di Pespor. Karena gini, ada adegan-adegan yang agak sulit kalau kita eksekusi di Pespor. Kayak misalnya adegan, misalnya kita ada scene pertama kali Iqbal nyopet itu kan akan banyak insert kayak betul. ya insert gitu kita Ya. kerjain di studio gitu. Tapi yang paling ribet tuh sebenarnya adalah pas kita syuting di Pespor dan pas kita syuting di Pespor sebelum Pespornya mulai. Itu dua itu PR sih. Pas sebelum mulai kita bawa 500 ekstras ke situ Oke. untuk syuting seolah-olah lagi Pespor. Gua nggak kebayang gitu 500 ekstras itu kan sepenonton stand up kan ya? Iya. 500. Aduh Joy, kalau lu taruh di arena Pesta Pora mah dikit, Kecil. 500 orang. Kecil ya? Segede Iya. Oh, gitu iya sih. panggung utama, Betul. 500 orang dikit. Orang ada shot yang dari arah, jadi bocorin bodoh. Dari arah panggung, kita shotnya ke arah penonton. Penonton. Ekstrasnya harus gua, di editing harus gua copy paste. Oh. AI dong. Gila. Kok AI sih? VFX. Nggak editing. Kalau Editing. pakai AI bisa, tapi seragam semua, Seragam gerakannya semua, seragam. gerakannya sama. Oh gitu. Kadang Ada yang ujungnya mukanya menyeng. menyon gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi ada yang sebelum syuting mulai kita udah syuting duluan di situ 500 ekstras. Oke. Tapi yang paling seru hari H sih. Hari H dua hari kita syuting pas di tengah-tengah konsernya. Itu seru banget. Kameranya 3 kamera plus drone. 3 kamera plus Oke. drone. Lalu kebayang ya kalau kamera di tengah-tengah lautan manusia 30.000 orang. Kan bukan kamera doang. Betul. Ada kamera, ada askam, ada fokus puller. Yes. Ada lagi apa? DIT. Yes. Backup data. Jadi ada orang ngintilin pakai laptop di belakang mereka Di belakang. gitu sambil siapin cover memory card, set oper copy, gue balikin memory card baru. Itu di tengah lautan manusia begitu kita. Yo pindah, yo next shot, guru. Dan lu nggak bisa ngulang momen kan. Kalau kita ada satu misalnya ada musisi yang kita pengen tangkep adegan dia datang ke panggung dan orang wow nyambut. Iya. Kan nggak bisa diulang. Coba Benar. cut, aduh tadi kurang nggak enak jalannya, boleh balik dulu kan? Bisa. Siapa sih ini? Either lu dapet shotnya atau enggak gitu. Iya. Kita mau artis ini kita udah kerja sama misalnya nanti pas lu naik panggung kita syuting ya. Oh boleh. Cuman kan gua nggak mungkin nyuruh dia ngulang. Momennya ya itu gitu. Kamera harus siap. Momennya tiba kita harus ready. Itunya sih yang seru. Ada kelompok penerbang roket nanti pasti. Ada kelompok penerbang roket. Slang. Aduh. Nggak gini ada artis-artis yang memang maksud lu bandnya atau Bandnya band. enggak gini jadi kita ada memang ada lagu-lagu yang kita pakai untuk Soundtracknya. soundtrack. Iya. Ada juga yang manggung, bandnya manggung, ada scene mereka manggung. Jadi nggak semuanya yang soundtracknya dipakai tuh bandnya manggung, kira-kira gitulah. Oke. Gitu. Tapi tetap artis yang mau manggung dan lu shoot, Kita lu udah ada izin dulu. kerjasama, iyalah. Semua soundtrack, semua band yang manggung kita kerjasama. Gitu. Dan gak ada yang nolak pasti ya? Ya itulah disitulah kalau direkturnya Rockstar itu udah urusan Kemon tuh, iya kan maksudnya yang approach band kan gue kagak kenal, kan gue gak kenal, Beda. gitu ya itu udah networknya Ucup sama Kemon, Kemon. udah gue ikut bapak-bapak silakan kalian mau ajak siapa gue ngikut aja gue tinggal siapin kontrak aja. Gitu. Yes, betul sekali. Berarti yang diambil di pas pesta poranya itu yang master-master jauh gitu kok. Anjing gak usah tahu. Master-master jauh. Ada juga yang tadi gue bilang ada satu artis yang kita pengen tangkep pas dia manggung, udah gitu kameranya di panggung lagi. Jadi dia jalan tuh, disebutin gue nggak mau spoiler ya. Ntar dia jalan, Ya. kita mau dapat reaksi penonton, wah itu dari nggak lebar-lebar amat juga dari belakang gitu, foreground artisnya terus ada penonton. Ya lumayan lah seru, pengalaman yang sungguh. Karena nggak ada margin for error ya kalau lu syuting biasa kan salah bisa retake ya. Yes. Kalau itu nggak bisa retake. Mudah-mudahan dengan segala effort yang diberikan, Amin. nanti pas tayang Amin. akan menuai hasil yang positif. Amin. 27 Agustus di bioskop seluruh Indonesia. Yes, betul. Promosinya udah disiapkan kok. Gue lihat Apa di tuh? Iqbal di sosmednya jadi tukang gorengan kok.
Ada yang mukanya disensor kok. Iya, Gua nonton kok. yang disensor. Sensor mukanya. Ada kok bener teasernya tuh yang disensor dulu terus akhirnya ngomong. Oh itu Teaser ini, yang masih itu yang belum teaser yang Pesta pertama Copet. banget, Yang pertama banget. yang pas kita tayangin di eventnya, iya yang mukanya disensor kayak penjual bakso boraks itu. Iya. Ya sekarang activationnya promonya Iqbal jadi Ijal. Ijal kan ya copet gitu ya. Dia copet. di promo jadi Ijal. Oh, dia jualan gorengan kok. Gorengan di Pestapora Makassar, latihan Pestapora dia jualan gorengan. Oh, gitu. Iya, ada satu video yang kalau lihat dia dapat duitnya dicium. Kita tuh bilang ini udah menghayati banget. Gitu. Udah terlalu Gue bilang terlalu menghayati, Mas. menjiwai Mas itu. Gila. Mudah-mudahan lah ya kok ya. Amin. Ini bisa meledak Iya. karena bisa dibilang ini salah satu produk imajinari yang cukup keluar dari jalur ya kok. Iya gak? Keluar dari jalur film-film manapun Film-film. sih di Indonesia. Ya. Menurut gua ini termasuk groundbreaking. Tapi itu yang bikin kita excited gitu. Kita nyari project-project yang bikin kita excited aja lah. Karena kalau nggak kerja capek kan ya. Betul. Kalau nggak seru ngapain gitu. Aduh, Yes. benar. Jadi ya udah banyak komikanya juga. Ada Rio, ada Jupri, ada Ardit, ada beberapa komik. Yono ada juga. Oke. Mudah-mudahan bisa Amin. booming Amin. filmnya. Amin. Bisa disemarkan ke semua kota. Semua Amin. kota pada nonton segala Amin. macam. Dan bisa memecahkan rekornya sendiri. Yes, betul Rekornya sekali. apa tuh? Rekor yang 11 Agak lain. agak lain. Itu rekor. Gua agak lain pun belum tentu bisa mencari rekor agak lain. Iya. Benar. Ampun, Dia 11 beban gak sih kok sebenarnya? Enggak sih. Anjir gue pernah menorehkan ini, gue pengen menorehkan ini lagi. Oh Enggak enggak ya? peduli gua. Oke. Tapi Kalau bikin film mikirin angka capek, Joy. Oke. tapi lu tahu imbasnya Galayan 11 juta kok. Apa? Setiap PH punya ekspektasi yang sama. Nge-hire konsultan komedi dan berharap dia seperti itu. Dan semenjak Itu yang lu seorang rasain. yang lu rasain ya? Ya, lu- Dan semenjak Ko Ernest Prakasa di dunia film ini, komedian-komedian ketika di tempat syuting jadi lebih dihargain, Ler. Ah, masa Joy? Oh bener. Masa? Lu inget gak kok? Dulu pas gua syuting di Ngenes, Ya. gua mau ngambil es teh manis, lu boleh tanya sama Arif. Terus gua ditepak sama PU lu. Katanya buat talent. Itu buat talent. Ditepak. Aduh anjir. Beneran terus dimarahin sama Arif dia. Dia talent tahu gitu. Oh maaf gitu. Arif Telko Arif Hafiz. Arif. Arif Star Vision. Dia nggak tahu gua kenal sama Ernest. Lihat. Cuman kan nggak mungkin. Nah, gua lain bilang kali gitu. kalau ada yang ngomong gitu lagi, kalau membebankan kepada Komkon lagi, bilang, mohon maaf Pak, kalau mau saya agak lain nih, itu dari sutradara, penulis, produser, sampai pemain, sampai yang punya PH, itu pelawak semua. Jadi Bapak kalau mau kayak gitu, Bapak ngelawak dulu dah. Gitu. Susah jadi mundur dia. Tiba-tiba dia, saya bingung ya. Tiba-tiba aku punya keresahan si bapak ini. Enggak, tapi benar. Itu menurut gua kalau ditanya, apa sih kunci sukses agak lain? Ya salah satunya menurut gua ya itu. Kita bikin komedi tapi dari ujung ke ujung yang ngerjain Pelawak pelawak semua. semua ya. Kita tahu apa yang lucu gitu. Itu aja sih. Kita Pelawak nggak tahu cara lengkap. bikin film bagus, tapi kalau cara bikin film lucu mah kita ngerti gitu. Bagus nggak filmnya nggak tahu. Lucu nggak harus lucu, pasti Harus lucu. Orang cita-citanya agak lain pertama itu kan ayo kita bikin film paling lucu se-Indonesia. Wah, motivasi kita itu. Kita bikin film paling lucu se-Indonesia. Masa dari pemain, penulis, pelawak, sampai yang punya PH pelawak semua. Masa nggak bisa lucu? Kita bikin paling lucu. Wis. Jadi nggak mikirin berapa juta boro-boro. Ngapain mikirin begituan? Gue satu lagi deh ya. Ini udah mau closing tapi satu lagi deh gue. Gak apa ya. Penasaran gue. Tulangnya itu drama dulu apa komedi dulu kok? Drama dulu lah tetap. Drama dulu. Tetap drama dulu. Aco bikin sinopsis agak lain ya. Kita brainstorm premis. Oke. Premis dulu kan. Tes dulu. Premisnya apa nih? Biasa kita kita ada outingnya. Kemarin kita ada outing ke Singapura. Satu orang harus punya setor satu ide tuh di outing itu. Iya, itu perjanjiannya gitu. Satu orang setor satu premis buat brainstorming aja. Ujung-ujungnya sih yang akan intens pasti gua, Aco sama Bene. Bene sebagai perwakilan dari agak lain. Jadi tim tulis tuh pasti bertiga. Aco penulis, gue sama Bene script development. Tetep Aco tuh nulis dramanya, berdebat dramanya mah panjang. Justru urusan komedi mah gue serahin sama dia. Justru yang panjang tuh urusan Dramanya. dramanya, logikanya. Kayak agak lain 2 kemarin, logikanya gimana, kenapa kok Acim bisa nyasar ke panti, gimana runutannya. Kayak gitu-gitu tuh buat kita penting sih. Drama dulu ya. Namanya dulu. Justru itu yang susah ya. Ya,
Emang nggak gampang nulis skrip. Emang nggak gampang. Ngasih punchline kadang bisa. Makanya pakai AI. Balik lagi. Handphone gue mana? Iya. Mau gue hapus tuh aplikasi. Ada kok banyak gue. Gak apa-apa lah. Pipit AI ada gue. Gak apa-apa. Tapi terakhir kok ya dari gua, bagaimana seorang Ernest Prakasa melihat reviewer film? Reviewer film, boys. Reviewer film itu. Ini kok. Reviewer film tuh memang di Indonesia tuh dinamikanya bukan di Indonesia maksudnya. Sekarang eranya beda sama dulu zaman media cetak ya. Dulu kan kalau reviewer film harus ngerti banget gitu. Kalau sekarang kan yang penting antusias aja. Masalah pengetahuan yang gak terlalu dalam, yang penting mewakili selera penonton. Nggak bisa disalahin juga. Nggak bisa disalahin. Nggak, kita mah happy-happy aja. Gue mau dibantai kayak gimana pun gue mah bebas. Gue mah bebas. Yang penting lo udah beli, udah nonton. Kalau orang nonton film Imaginary udah beli tiket, berhak ngomong apapun, gue nggak bakal protes. Itu udah hak lu. Berarti salah gue nggak bisa bikin lu seneng. Ya udah, gitu aja. Ngapain pusing? Ya berarti sih reviewer film itu tidak harus punya banyak skill untuk review sebuah film ya? Idealnya iya, tapi kan kenyataannya banyak konten kreator film yang suka film aja tanpa punya pendalaman yang soal hal-hal yang lebih seriusnya enggak, tapi ya demennya nonton film yang nggak bisa disalahin juga. Eranya sekarang emang kayak gitu kan, sekarang semua orang jadi ahli kan. Dunianya emang begitu sekarang, mau gimana? Sepakat gua. Iya. Ya kadang-kadang awal-awal tuh kok gua ngerasa kayak, ih kok dia nggak objektif ya gitu. Nilai film ini gede, nilai film ini kecil. Terus gua ngode kok, gua bikin konten nge-review reviewer film. Serius ada? Pengen gue bikin kok. Oh, nge-review film. Iya. Jadi gue mengulas ulasan dia, cara dia mengulas. Lu Tingkat bisa kesotoyan gitu Ler ya. Lu bisa bikin gitu kalau lu nggak pengen berkarir di film. Kalau lu berkarir di film jadi kusut. Gak usah lah Ler. Iya dong, karena lu pelaku kan. Kayak lu jadi lebih kayak sakit hati jadinya gitu. Ngerti nggak? Kecuali lu komedian yang tidak berkarir di film. Oke, gue urungkan niat itu. Gampang dia mah kok buat ngurungin niat kok. Tapi memang basicnya kok gue tuh tidak tertarik jadi aktor sebenarnya. Iya, siapa juga yang bilang lu bagus jadi aktor? Kagak ada kan. Lu gak dibelain Dia tuh Ler. kayak lagi klarifikasi dan nolak. Padahal kan gak ada yang nawarin Dia ya. berharap enggak lu bisa kok Ler, Nah, bagus. iya. Enggak ternyata. Gue pikir kok Ernest ngeliat gue kayak Cillian Murphy. Jadi kayak, kayaknya lu ada potensi ke situ. Gue bilang, enggak kok. Gue bilang. Emang gak bilang gitu dia. Enggak, karena gue ngerasa susahnya aja. Terlibat film beberapa kali, belakangan ini sering kok. Iya, komkon. Tapi komedi konsultan. Oke, sama penulis skrip bantu-bantu belum. Draft 3 dah minimal kok. Baru lu masuk. Baru gue masuk dah. Nah, komedi konsultan gue cukup enjoy. Oke. Tapi sebatas script develop. Begitu di lokasi, kayaknya gue tidak bisa seintu itu kok. Gak suka. Bukan gak suka, tidak terbiasa dengan pola yang sudah ada. Pola syuting dia gak suka pola syuting. Kan ada hierarkinya kok gitu. Karena director lu bukan komedian. Kalau director lu komedian pasti dirangkul. Oh, itu tuh iya, sebenarnya kode kok menurut gua ya, yang kalimat barusan. Nanti gua bakal bilang ini, dia tadi ngobrol di situ di belakang sama gua. Minta di ini sama Minta Imaginary. calling gitu ya. Minta di calling. Kalau gue ini, gue jujur ya kau ya. Gue pengen lo ngahir gue karena kualitas bukan karena kedekatan. Asik. Ya maksudnya kan gak deket ya, gak mungkin juga gitu. Gue nge-hire Tetap gak dibelain. Kedekatannya dari mana Iya. gitu. Gak mungkin, kan gak deket. Dia gak deket sama lu, gimana tahu skill lu lah. Iya. Iya makanya. Udahin aja lah ini podcast. Sabunnya tambahin aja lah. Tapi Komkon tuh harus end to end Ler. Dari skrip, reading, syuting itu harus benang merahnya harus dijaga. Kalau lu cuman sebagian doang susah sih menurut gua. Idealnya memang lu sama direkturnya harus kerja bareng terus, dan direkturnya gini, gua ngerti problem lu. Kadang-kadang Komkon itu di hire sama produser pada direkturnya nggak terlalu pengen, itu yang masalah. Betul. Itu yang masalah. Direkturnya nggak terlalu merasa apa sih perlunya, dia nggak merasa di sisinya butuh ada komedi konsultan. Itu yang susah. Gitu. Jadi mungkin kalau lu lain kali dapet job, boleh nggak saya ngopi dulu sama sutradaranya, dari situ lu rasain kira-kira dia emang pengen ada gua nggak sih gitu. Kalau enggak ya lu mungkin bisa bercocok tanam. Ternak lele. Ada Ler, gue bukunya ada. Ternak lele di rumah. karena lu pernah ya. Pernah gue ternak lele. Hidroponik. Banyak kok kegiatan-kegiatan banyak. Iya itu susahnya kok kadang-kadang. Ya wajar. Iya, Kita iya. memang itu profesi yang belum apa ya? Ya karena gue juga pelawak aja. Tapi kalau yang produser yang non pelawak, sutradara non pelawak pasti nggak akan segitu gampangnya
memaksimalkan peran seorang comedy consultant gitu. Iya, betul sih. Tapi mudah-mudahan nextnya bisa Amin. ketemu sama yang cocok. Tapi Mungkin kuncinya ada- di sutradara menurut gua. Yes. Kalau lu di calling sama produser, lu harus cek sutradaranya pengen ada lu atau enggak. Itu yang penting menurut gua. Oke. Karena lu ketemu tiap harinya sama Betul, sutradara. betul. Yang bayar lu memang produser, tapi yang akan kerja bareng sama lu sutradara. Gitu. Gue tanya ya berarti ya. Gak usah sekarang, Ler. Dia bisa nanya beneran kok. Kadang-kadang. Bapak butuh saya nggak sih? Iya. Betul. Tegas lu gak usah. Bapak nganggap saya apa gitu. Bapak Nggak, ajak ngopi aja sutradara situ kan lu bisa rasa. Ini nggak pengen banget ada gua dah. Kan lu bisa ngerasain kan. Harusnya. iya bisa kok. Tapi Komedian kan peka ya kan. benar. Tapi kalau misalkan dia pengen, dia butuh Ya. ada gua. Tapi yang jadi problem adalah perbedaan si karakteristik komedinya. Bagi dia ini lucu, bagi gua enggak gitu kok. Nah itu harus, itu salah satu yang harus lu detect ketika lu ketemu dia itu. Ngukur lu satu frekuensi nggak? Tanya aja, apa menurut abang film lucu Yang tuh? lucu. Contohnya apa? Kalau dia belum udah, menurut gua agak lain tuh nggak lucu ya. Ya lu mending Mending udahin ngopi itu ya. bikin horor aja gitu maksud gua. Nggak, itu seleranya harus disinkronin gitu. Iya. Nggak apa-apa sih kalau mikir agak lain nggak lucu. Tapi kan menurut lu lucu kan? Betul, Nah betul, berarti kan betul. beda frekuensi. Menurut lu. Jadi kan beda frekuensi nih. Kecuali ketika dia bilang, menurut gua agak lain tuh kagak lucu. Emang bener Pak, saya juga ngerasa gitu. Berarti kalian cocok. Iya, Gitu. udah. Aman kok, situ nyaman. Pakai posisi ya Bapak ini ya. Neken ya. Lebih ke neken, bener. Untung founder. Neken ya. Mana berani saya. Oke kok, nanti gua akan coba Iya. hal itu ya. Iya. Masalah butuh-butuhan ya. Bener. Dan selera juga. Itu masalah dia selera butuh juga. atau enggak. Atau selera komedinya masuk enggak sama lu gitu. Misalnya gua tanya kok, Bapak film yang lucu menurut Bapak? Betul. Kung Fu Hustle. Ya. Lucu gua masuk. Lucu. Betul. Sama. Selain Sama. Kung Fu Hustle dah gitu. Iya. Misalkan Shaolin Soccer. Shaolin Soccer. Oke, itu mah sama. Sama aja, itu sama, Pak, sama. masih sama gitu. Hmm. Udah 2 itu doang gitu. Lah, Bapak, terus gimana tuh kok saya mendebatkannya? Kalau misalkan memang tujuan dia berkomedi itu filmnya kayak gitu yang bagus gitu. Misalkan saya emang nggak suka film Indonesia, Oke. nggak ada yang bagus, nggak ada yang Oke. lucu. Apa itu cek toko sebelah nah gitu. Nah, gimana tuh kok? Kalau lu gimana Ler digituin? Kalau dia bilang Kalau dia menurut nggak suka. gue ya, kalau ada sutradara ngomong film Indonesia nggak ada yang bagus, itu udah red flag nomor 1 sih. Berarti Wow. dia kan menganggap dia lebih hebat dari semua sutradara Indonesia. Menurut gue ngerja sama orang begitu mah capek. Iya dong, masa lu bilang film Indonesia mah nggak ada yang bagus. Aneh bener lu gitu. Iya. Karena film Riri Riza nggak bagus gitu, film Yandi Lawrence nggak bagus. Masa iya sih? Kalau film Eras Prakasa ya biasa aja, cuman laku doang gitu kan. Tapi kan kalau filmnya Riri Riza, Ada belakangnya ya. Lawrence, masa iya nggak bagus sih gitu. Aneh lu gitu. Berarti ada yang bermasalah ya kok ya di selera dia Menurut ya. gua sih, ya berarti lu bikin film di Hollywood aja. Oke. Lain kali kalau lu ketemu sama kayak yang begitu yang rese, lempar ke gua. Lu gak usah dipusingin, Ler. Kalau Dia butuh. Butuh dia. Kalau lu dihadapkan dengan selera itu gimana? Oh, gua mah apa aja, Ler. Gua sikat. Apa aja gua sekarang, Ler. Keren, Bapak mah keren. Kan Ada dengan Prakasa enggak? Soalnya kan dengan positioning dia nggak mungkin dia dapat job-job kementerian, Oh, itu job-job dia. departemen, Iya. corporate Betul. dari Pemprov, nggak Betul. mungkin kan? Nggak mungkin, udah tutup, udah Udah tutup. blacklist, Udah blacklist. nggak bisa. Nggak TV. Waduh. Dulu banget, zaman dulu banget. Ya. Oke lah. Ya, Kalau kita apa? Ada oleh-oleh. oleh-oleh apa tuh? Oleh-oleh. Buat Ada oleh-oleh Ernest tuh dari katanya. Sebat But kok. Asik. Karena kita tahu kok Ernest nggak ngerokok, Bener. makanya kita kasih bungkus rokok. Ini adalah tempat Buka apa jangan? Buka. Dari Sebat But. buat naruh sesuatu kok. Tidak Kayak harus asbak nih, bukan asbak. Bukan kok. Memorinya campers bisa dimasukin ke situ. di IT kok. Nah, Oh. Buat naruh apa nih? Apaan aja? apaan aja kok? Oke, kotak serbaguna ya. Yes. Otak serbaguna. Oke. Peneliti Iya. Gaji bisa ya? Bisa kan? Bisa. Tapi enggak, gue nggak mau. Tapi bisa. Bisa sih. Bisa, iya. bisa Iya. aman kok. Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi Bang Joy? Aman. Mumpung kok Ernest di sini. Nggak bisa Temira udah. mau Oke. Jemput Sky. Oke. Sky kan sekolah di sini di Samrel. Masa samping rel?
Samrel tuh samping rel. Ada. Ada sekolah. Ada sekolah namanya Samrel. Tapi kan nggak mungkin nama sekolahnya Samrel dong. Panggilannya kok. nama kerennya. Nama kerennya. Nama pilokan. Nama Oh, pilokan. iya. Samrel, samping rel. Iya. Ada lagi yang cocok buat Snow mungkin Bastard kok di Bogor. Apa tuh? Basis terminal antara ribut dan damai. Ya KTB. Gak mungkin di situ ya Snow ya. Enak dia mau udah. Gak bakal tawuran deh. Jadi pelawak juga kayaknya feeling gue sih dia. Oh Snow ya? Kayaknya. Karena bibit-bibitnya udah ada ya kok. Iya, ngelawak mulu. Iya, cacatannya. Ya udah terima kasih deh buat Terima kasih. teman-teman semua. Terima kasih Thank you, banyak. teman-teman. Terima kasih ya. Nyira udah datang ke sini. Thank you. Keren. Kalau ada waktu nonton Operasi Pesta Copet 27 Agustus di bioskop. Nanti gala premier Yang di Bogor. Hah? BTM Sini roadshow. roadshow. Gala premier di Jakarta lah. di Jakarta. Iya. Roadshow di Bogor ada BTM Ada. biasanya BTM. Ada yoi. Bioskop dengan mountain view kan sini doang. Oh iya benar. Bener lu bioskopnya mountain view. Yes. Gokil kayak villa. Betul. Operasi Pesta Copet 27 Agustus. di bioskop 2026. kesayangan Anda. Terima kasih Ernest Prakasa, sampai Thank jumpa. you teman-teman. Terima di kasih tempat semuanya. berikutnya. Thank you.